kalau lu cukup banyak untuk memasukkan perkara-perkara baik dalam hidup lu dan perkara-perkara positif dalam hidup lu, tinggal tunggu waktu aja. Lu nggak bisa ngendalin badan lu sendiri untuk bisa berbuat seperti itu. Karena kognitif kan dari tidak tahu menjadi tahu. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, afektif, dari tidak mau menjadi mau. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan pada mereka alkitab, yaitu adalah motorik sebenarnya, right and wrong. Kalau ada orang bilang bahwa dia bertawakal, harusnya usahanya paling maksimal. Tapi kalau ada orang bilang bahwasanya dia bertawakal dan dia tidak berusaha sama sekali, itu bohong namanya. Karena usaha itu sudah satu paket dengan tawakal. Ketika kita sudah yakin bahwa kita sudah pasti akan mati, maka kita akan coba untuk berpikir, gimana kalau ini adalah aktivitasku yang terakhir? Kalau ini adalah aktivitasku yang terakhir, berarti apakah aku mau agar aktivitas ini menjadi akhir daripada nafasku misalnya? Padahal justru ada doa Rasulullah yang Rasul itu berdoa tapi jarang ada yang mau tiru. Ya Allah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Ustadz Felix Xiao. Alhamdulillah, kelas terbang ya. Kelas terbang. Aku happy sekali Ustadz bisa ngobrol langsung sama Ustadz Felix. Dan hari ini pasti banyak hal yang ingin kita bedah. Dan bagi teman-teman yang ingin berkembang mindsetnya, baik itu secara spiritual dan secara self-improvement, aku ingin teman-teman nonton podcast ini sampai selesai. Dan jangan lupa, seperti biasa, mencatat. Ustadz, beberapa waktu terakhir aku menonton konten-konten di sosial media. Jadi menariknya, di zaman sekarang itu kita nggak sekedar nonton konten. Betul. Kita bakal ngeklik kolom komentar. Iya, benar. Kita baca kolom komentar dan nggak tahu kenapa. Satu isu gampang sekali digiring, dan satu komentar itu gampang sekali di-reply. Dan mostly, entah kenapa aku ngebaca banyak yang berkomentar negatif. Padahal itu biasa aja penyataannya. Atau mungkin ada orang yang oversharing, tapi gampang dipelintir sehingga kita lupa bahwa ada hal yang lebih urgent untuk kita bahas. Let's say ada bencana, let's say ada teman-teman kita yang kelaparan di sana gitu. Tapi kita gampang sekali terdistraksi dengan atensi baru yang seolah-olah dibikin oleh buzzer itu. What do you think, Sir? Pertama-tama ya, mungkin menghina orang itu adalah semacam stress relief menurutku sih. Artinya adalah cara paling mudah untuk membuat kita lebih baik adalah dengan membuat orang lain jadi lebih buruk gitu maksudnya. Nah itu otomatis kita kan jadi kayak merasa di atas gitu kan ya, atau merasa better lah. Nah itu kalau nggak salah ada fenomena namanya katarsis kali ya. Dia perlu untuk coping dengan sesuatu yang mungkin dia nggak suka, sesuatu yang mungkin mengganggu dia, atau sesuatu yang mungkin membuat dia merasa stres. Lalu terus kemudian ya salah satunya dengan misuh, ataupun dengan terus kemudian memaki, ataupun terus kemudian dengan maki orang. Walaupun aku secara pribadi juga termasuk yang mencari kebahagiaan dari kolom komen sih kayaknya sih. Tapi bukan komen ya, aku cuma baca aja sih. Aku sering baca komen. Lucu-lucu sih, benar. Ya, lucu-lucu. Dan kadang-kadang kita ngelihat kepikir aja ya mereka ya untuk komen seperti itu gitu maksudnya. Tapi di tahap apa sebenarnya kita itu harus lebih bijak, Ustaz? Mungkin ini terkesan sangat serius pertanyaannya. Tapi aku kepikiran gini, mungkin orang-orang yang berkelas di mata aku itu nggak mungkin berkomentar seperti itu di komentar orang lain. Sepakat. Jadi aku bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang mungkin meluapkan amarah atau kebencian di kolom komentar atau bisa main fisik bahkan, berarti isi hati dan pikirannya berarti ada yang nggak beres dong. Nah, kalau menurutku ya, ini sudah menjadi stylenya orang-orang yang mungkin Gen Z ya. Gen Z ataupun orang-orang yang digital native, mereka itu seringkali ketika mereka komen di media sosial, itu mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi. Jadi daripada pola pikir, menurutku lebih kepada semacam kayak karakter satu generasi ya gitu ya. Karena mereka pikir kita cuma ketemu di media sosial kok, kita nggak akan ketemu di dunia nyata kok. Dan orang-orang kayak gini, aku yakin ketika ketemu di dunia nyata, mereka nggak akan pernah komentar buruk gitu maksudnya. Artinya ada semacam kayak sesuatu yang berbeda antara orang tuh ketika di media sosial dan ketika dia di dunia nyata. Alias di dunia nyata dia mungkin mikirin konsekuensinya sih. Tapi kalau di dunia media sosial mereka merasa benar-benar kayak nggak ada konsekuensi ketika di sana. Nah itu maksudnya. Contoh misalnya ya, nih berapa banyak yang kita sadar bahwa ketika Gen Z misalnya, ketika dia suka sama seseorang, dia nggak harus follow seseorang itu misalnya, walaupun dia ngefans banget sama seseorang. Beda dengan milenial kalau misalnya suka sama seseorang ya dia akan follow, walaupun dia nggak appreciate dengan karya-karyanya, tapi dia cuma bilang ya aku suka sama dia aja, aku follow. Tapi kalau Gen Z
kayaknya nggak deh, dia nggak perlu itu, dia nggak perlu follow, dia nggak pernah untuk loyal pada satu brand misalnya, dia sangat sensitif sekali terhadap harga dan hal-hal yang bersifat distraktif yang lainnya. Dan menurutku itu juga terjadi pada fenomena orang komen-komen itu. Mereka benar-benar nggak ngerti atau benar-benar have no clue sebenarnya tentang apa sih konsekuensi kalau aku komen ini, apa konsekuensi bagi orangnya, apa konsekuensi kalau aku ketemu dia dan seterusnya. Dan aku sepakat dengan pernyataan Mas Bilal tadi, kalau ada orang sudah sampai di titik bahwa dia tuh bijak, dia tuh punya isi atau dia punya sesuatu untuk dia dalam tanda kutip dia jual gitu maksudnya, ya dia nggak perlu komen seperti itu. Makanya kan aku sering bilang sama beberapa teman-temanku, lihat nih, kalau ada kejadian sesuatu yang nggak suka, minimal aku nggak akan komen seperti itu. Kenapa aku nggak komen seperti itu? Karena itu nggak akan nolong dia. Itu yang pertama. Benar. Yang kedua, itu juga nggak akan nolong aku. Yang ketiga, malah memperkeruh suasana. Artinya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak aku suka, aku biasa kan bikin konten baru sebenarnya, nggak akan komen di situ. Misalnya contoh kayak gini, kita capek-capek bilang, bego amat sih, masa kayak gini aja nggak ngerti, kayak gini aja lu nggak paham dan segala macam, untuk apa? Gitu. Itu kan nggak akan membantu orang kan. Kita memang meluapkan akhirnya tadi, merasa lebih baik karena kita membuat orang lebih buruk. Tapi ya long run itu nggak akan bantu apa-apa sih. Dan yang lebih parah lagi adalah itu memancing orang-orang, ustadz aja begitu. Iya ya. Gitu kan Iya ya. juga ya. Nah makanya kalau aku misalnya contoh ya, aku dapat sesuatu yang nggak suka atau menurutku kocak sih misalnya. Ada berita-berita yang kocak, misal ada pejabat ketika ngomong bahwa saya siapapun yang mengkritik MBG itu berarti bertentangan dengan hak asasi manusia misalnya, atau yang tidak mau MBG ada berarti bertentangan hak asasi manusia. Bagian kocak ya. Pernyataan ini banyak banget policy-nya gitu maksudnya. Nah aku tinggal kirim itu aja emoticon, 3 emoticon mulut di resleting gitu maksudnya. Ya artinya aku mau orang tahu bahwa aku punya reaksi terhadap itu, tapi aku tidak mau bereaksi dengan kata-kata kasar. Iya, itu masuk akal. Tapi sekarang kita balik POV-nya Ustaz. Oke. POV-nya teman-teman, let's say dia penulis, kreator atau siapapun yang mungkin punya andil untuk influence orang-orang lain gitu ya. Oke, betul. Dan mereka diserang gitu. Betul. Posisinya mereka dihujat, mereka dijudge, walaupun intensinya mereka nggak seperti itu. Oke. Mungkin perkataan mereka itu salah dipelintir atau oversharing lebih tepatnya gitu. Dan mereka sekarang merasa sangat-sangat dibenci, sangat-sangat disalahpahami gitu. Bagaimana harusnya kita berposisi seperti mereka, Ustaz? Wah, aku pernah banget lagi, berkali-kali lagi. Aku pernah banget untuk dipelintir, untuk terus kemudian disalahpahami, ataupun ya slip of tongue-ku sendiri sih sebenarnya. Dalam posisi itu sih sebenarnya aku pernah nyampein pada beberapa orang, aku nasihatin ya bahwasanya tidak mungkin orang tuh langsung pro dalam menanggapi orang-orang yang hate comments ataupun orang-orang yang haters, itu nggak mungkin sih dalam satu waktu tiba-tiba dia langsung jadi pro. Ya memang kita harus belajar. Ini kayak digebukin lalu sudah terbiasa dengan digebukin lah. Nah tapi aku bisa berbagi sebagai orang-orang yang sering mendapatkan problematika itu di media sosial ya. Pertama-tama adalah orang yang sudah punya nilai diri, dia bisa lebih imun terhadap orang-orang yang hate kepada dia atau yang memberikan komen-komen buruk terhadap dia. Karena nilai diri ini penting banget. Kita sudah punya kayak semacam kayak internal values gitu maksudnya. Apa yang kita hargai, apa yang kita tidak hargai, apa yang kita mau lakukan, apa yang tidak mau kita lakukan, itu bisa lebih tahan. Misal dari internal values itu bisa muncul kata-kata begini misalnya. Tidak ada orang lain yang misalnya bisa menyakiti aku kecuali aku ngizinin dia. Berarti kan kita kan berkuasa penuh atas hati kita kan ya. Atau ada beberapa orang, anakku dibully misalnya. Lalu aku bilang gini, tahu nggak sih apa yang paling diinginkan oleh orang-orang yang ngebully kamu? Yaitu adalah kamu ngikutin omongan dia dan kamu dikontrol sama dia. Kamu marah misalnya, itu berarti kamu sudah dikontrol dia. Ibarat karena aku kan pernah jadi pembuli juga ya. Nah dan aku senang banget ketika aku tuh kayak megang remote control orang. Nah itu tuh. Jadi kayak aku bilang ini dia reaksinya apa nih? Aku bilang ini dia reaksinya apa? Dan yang paling aku benci adalah ketika reaksi yang dia berikan tidak seperti yang aku duga gitu maksudnya. Misalnya ketika aku misalnya ngatain ya, kalau kita pas SD lah bapak orang misalnya gitu kan ya. Budi misalnya nama bapaknya Budi. Terus kemudian dia bilang, oh ya nama bapakku Budi, nama ibuku ini. Loh kok dia merasa santai-santai aja? Ini kan kita merasa terganggu kan ketika kita misalnya tidak mendapatkan reaksi yang kita inginkan. Benar. Kalau kita merasa terganggu, biasanya kita akan berhenti daripada apa yang kita lakukan itu. Nah aku kasih tahu pada anakku, nah ini adalah inner value, itu yang pertama. Yang kedua adalah selain daripada punya inner value, kita juga harus tahu pada siapa kita kita pilih-pilih untuk mendengarkan. Jadi kalau nggak salah ada buku The Art of Not Giving a Fuck. F. Itu kan ya. F ya, itu kan
Ya itu kan ya. Itu di dalam buku itu kan kita dikasih tahu bahwasanya ya kita tidak semua orang untuk bisa kita dengerin. Nah, kalau aku membatasi pada orang-orang yang penting aja. Satu adalah orang tua, yang kedua adalah orang-orang yang ngasih makan kita, yang ketiga adalah pasangan kita kalau sudah ada, yang keempat guru kita, dan yang paling penting adalah guru kita. Artinya kita bisa belajar budak sih dalam banyak hal dan belajar mendengarkan untuk beberapa hal aja. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, seringkali hate comments itu bagi aku secara pribadi itu adalah berkah sebenarnya, karena kita jadi punya keinginan untuk proving something. Buku keduaku itu Muhammad Al-Fatih muncul daripada pertanyaan orang banyak. Jadi banyak orang yang ketika aku mendakwakan Islam misalnya, mereka bilang itu nggak mungkin, udah nggak mungkin, kita tuh terlalu parah sekarang. Bagaimana mungkin kita bisa jadi satu sebagai orang Muslim gitu, maksudnya kita bisa bersatu, orang awal akhir Ramadan dan kita beda. Itu dari aku dengar dari 2002 semenjak aku masuk Islam sampai dengan sekarang tuh, dan memang sekarang masih berbeda kan itu kan ya. Gimana kita bisa terus kemudian bersatu? Aku bilang enggak bisa. Kenapa? Karena bersatunya orang-orang Muslim itu adalah janji Allah. Maka aku proving something, harus aku kemudian membuktikan sesuatu pada mereka. Aku nulis buku. Jadi itu jadi kayak bensin gitu maksudnya untuk kita berusaha. Kan katanya anak-anak Gen Z kan pembalasan terbaik itu dengan karya. Katanya begitu. Nah, jadi ya itu bisa jadi juga untuk itu. Tapi ya perlu latihan sih. Ya, tadi aku suka sekali kata-kata ketika Ustaz bilang tentang kita kayak ngasih remote ke orang kan. Dan aku pernah nulis tulisan, aku ingin bacain ke Ustaz gitu ya. Aku bilang bahwa hobi nyalahin orang lain itu sama aja dong kayak kita ngasih remote AC hidup kita ke tangan mereka. Kita biarin mereka mengatur suhu ruangan. Benar. Ya, dimana kita nggak enakan sehingga kita menggigil. Betul. Dan kita akhirnya meratapi nasib kita sendiri dalam kedinginan. Betul. Gitu. Nah, konteksnya berarti kalau teman-teman yang ngerasa bahwa aku dihujat, apalagi orang-orang yang sekarang punya nama, itu pasti dipelintir terus, bahkan dijadiin meme. Oh ya, tentu. Apakah mereka itu akan punya pahala yang berlipat ganda? Bisa jadi kayak satu orang, dua orang, ribuan orang sehari bikin meme ke orang itu. Tanpa Apakah orang berpikir bahwa kan kita habisin banyak waktu untuk kadang nge-generate AI-nya gitu loh. Itu gimana, Zat? Nah aku lupa tadi, aku mau nambahin satu lagi. Jangan lupa setiap exposure itu adalah bagian daripada attention. Dan bagi orang-orang yang punya sesuatu, attention itu adalah sesuatu yang berharga. Kan kita tahu bahwa teori komunikasi ada ISAS kan ya. Attention itu kan baru poin pertama ya, yang tidak menentukan apapun bagi kita. Artinya kalau misalnya kita mendapatkan misalnya backlash atau kita mendapatkan semacam kayak ya exposure lah, baik itu adalah positif ataupun itu adalah negatif, jangan lupa itu cuma attention. Dan attention tidak berfungsi apa-apa sampai di-convert menjadi interest kan gitu kan ya. Nah, dan interest baru akan berarti kalau sudah di-convert menjadi search. Search akan di-convert menjadi action akan di-convert menjadi share kan gitu kan. Nah, artinya interest ini adalah yang diperlukan semua orang. Itulah makanya orang tuh sampai berlomba-lomba melakukan apapun untuk dapat attention kan, untuk bisa diubah jadi interest. Artinya contoh ya, kalau andaikan misalnya kita dibully atau kita dijadiin meme atau kita dijadiin bahan olok-olokan dan segala macam, itu saatnya untuk membuktikan siapa kita. Postinglah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang misalnya orang lain akan merasa bahwasanya kita tuh kayak kita tuh kayak punya efek ke dalam kehidupan orang, impact gitu maksudnya. Contoh kayak gini misalnya, awalnya ketika Atta Halilintar main YouTube, aku masih ingat banget, itu ganggu banget tuh. Itu ganggu banget. Kan attention kan ya. Dia buat segala sesuatu yang heboh dan segala macam. Itulah namanya attention. Dan attention belum punya nilai sebelum di-convert menjadi interest. Tapi apa kata para creator ketika ngeliat Atta Halilintar? Dia ganggu sih, parah sih dia sih. Tapi gua respect karena dia buat konten tiap hari. Itu dia punya interest, anak-anak punya interest juga terhadap dia. Kenapa? Karena bermanfaat atau berimpact pada anak-anak. Akhirnya itu diubah jadi search, lalu terus kemudian diubah jadi action, lalu jadi share. Akhirnya dia jadi semacam tokoh kan yang berpengaruh atau influencer. Nah, menurutku sih itu salah satu yang kemudian harus kita tahu juga. Nah, termasuk ketika dijadiin meme. Itu berarti kan exposure besar banget. Kita tuh harus jadi seseorang loh untuk bisa jadi meme. Benar. Artinya itu berarti kan contoh ya, meme itu syarat pertamanya adalah harus benar-benar eye catching. Ya kan, harus bisa dipahami langsung udah digambar kan itu kan ya. Tanpa dijelaskan ya, benar. Tanpa dijelaskan. Kalau nggak bisa kan berarti nggak bisa bakat jadi meme dong gitu maksudnya. Nah, artinya kalau kita sudah bisa jadi meme, berarti kita harus berterima kasih pada yang buat. Karena yang buat itu sudah menemukan. Itu adalah ada proses marketingnya berarti kan. Sampai itu jadi meme yang jadi viral dan seterusnya. Nah, berarti menurutku harus berterima kasih sih, dan ya dapat pahala ya udah pastilah. Aku balik ke sisi personal Ustadz dulu yang belum aku bahas ya. Waktu Waktu 2002 itu tertarik sama Islam.
apa yang bikin pertama kali itu atensinya tuh? Iya, Ya kemudian atensinya ya. mendatangkan interest seorang Felix Iya, Xiao masuk iya. ke Islam itu. Karena aku disclaimer di sini, aku sangat sering ketemu teman-temanku yang masuk ke Islam. Iya. Itu pengetahuan dan rasa ingin tahu mereka lebih tinggi dibandingkan kita yang dari Betul. lahir sudah Islam gitu. Kayak kita take it for granted for Iya, everything. Padahal orang-orang di luar sana Iya. pasti kalau masuk ke suatu tempat atau suatu daerah, Iya. curiosity-nya lebih tinggi. Betul. Apa curiosity, apa interestnya seorang Felix Xiao? Attentionku jelas 911. Itu attention bagiku. Itu benar-benar narik kepalaku tentang Islam sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya aku sudah tertarik dengan Islam sejak SMP sih. Tapi lebih kepada bukan tertarik Islam sih, sorry. Aku koreksi ya. Aku lebih kepada tidak tertarik agama lagi, agamaku yang lama dari SMP kelas 2. Aku belajar biologi, aku belajar fisika, aku main game, dan game-game zaman dulu ya kalau Mas Bilal tahu kayak Final Fantasy, Xenogears dan segala macam. Itu kan game yang praproduksinya kan lama banget ya, 2 tahun, 3 tahun untuk mereka kasih tahu kepada kita bahwa dunia itu kompleks. Dan pembahasannya biasanya tentang filsafat, tentang filosofi Tuhan, tentang terus kemudian filosofi hidup dan segala macam. Nah, dalam titik itu aku merasa benar-benar agamaku tuh tidak memuaskan secara akal. Jadi SMP kelas 2 aku sudah ninggalin agamaku, tertarik sama Islam itu sempat karena ngelihat orang-orang Islam ini kayak berbeda gitu maksudnya. Cuman aku lihat berbeda, tapi perbedaannya tuh ada yang negatif, ada yang positif. Misalnya contoh positifnya ya, aku ngeliat orang-orang Islam ini kok mereka tetap mau untuk punya apa ya, semacam kayak komitmen terhadap Tuhannya dengan sholat dan segala macam. Tapi di sisi lain aku ngeliat itu parah banget sih karena aku di Palembang. Itu kan ya pokoknya jelek banget lah pokoknya perilaku orang Muslim terhadap orang Chinese gitu ya. Parah banget. Nah, mulai tertarik banget dengan Islam setelah 911 itu sih. Nah, setelah 911 dan aku waktu itu kuliah di IPB, baru aku bertanya-tanya tentang Islam lebih lanjut lagi. Tapi kan harusnya momen 911 itu bikin citranya makin negatif dong. Itu dia, itu attention doang. Attention itu cuma attention, exposure. Dia akan menjadi negatif kalau tidak jadi interest, dan akan jadi positif ketika dia ada interest. Kita lihat aja nih, semua orang-orang yang mau terkenal ya, dia pasti bikin attention dulu. Dengan cara apapun, makan sabun itu bikin attention. Joget-joget tuh attention. Kata orang Arab, bul zam-zam. Kencing air zam-zam kalau mau terkenal. Oh iya, tapi ada yang bikin gitu? Ada, bukan, nggak ada yang ngencingin air zam-zam, tapi ada yang semacamnya. Jadi contoh misalnya kayak ada yang kritik poligami, ada yang kritik azan, ada yang kritik ini, ada yang kritik itu dilakukan secara sengaja. Jadi untuk narik attention. Misalnya baru-baru ini ada influencer yang bilang bahwasanya orang nge-gym itu perbuatan yang paling tolol misalnya dan segala macam. Nah itu attention tuh namanya itu. Nah setelah attention itu ada pada dia, tergantung gimana cara dia convert itu. Menurutku salah satu orang yang paling sukses untuk convert attention itu Bobon. Bobo Santoso. Iya, menurutku sih. Karena aku pun jadi attention pada dia ketika dia masak ular, masak babi dan segala macam gitu kan ya. Tapi kan Dan dia bisa convert semua itu. Betul. Besar gitu ya. Dia pernah bikin ngeprank istrinya dengan selingkuh dan seterusnya. Dan itu akhirnya di-convert sama dia untuk jadi interest kan. Ketika dia ngasih banyak orang makan. Akhirnya yang muncul adalah apa? Kalau ada orang ngomongin dia, dia tuh parah loh influencer. Masa dia masak babi, masa dia kayak gini dan segala macam. Orang bilang apa? Dia ngasih makan orang, lu ngapain? Ya kan, berarti attention kan nggak ada nilainya kan, baru ada nilai setelah ada interest. Nah setelah ada interest berarti kita perbanyak orang nge-search tentang kita tuh seperti apa. Contoh misalnya kayak kita sudah bikin materi, Mas Bilal punya suara berkelas dan segala macam. Begitu nanti orang nge-search Mas Bilal, ya Mas Bilal menentukan apa yang orang dapat daripada Mas Bilal. Nah itu menurutku sih akhirnya ya balik lagi ke sana sih. Gimana? Seru banget kan episode suara berkelas hari ini? Nah salah satu semua kesamaan narasumber suara berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk, jasa, ada satu fitur di LinkedIn yang bagus banget. Namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti. Kalau kamu belum pakai LinkedIn, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai LinkedIn tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. Kalau kita tarik balik ngomongin tentang attention, interest, comfort dan lain-lain,
Tapi di zaman Kesultanan Al-Fatih gitu, Ya. apa yang bisa diceritain oleh seorang Felix Xiao tentang pengalaman belajar banyak hal tentang sejarah, terutama Turki Utsmani dan lain-lain? Ya. Apa yang bisa aku tahu tentang itu gitu? Nah, menariknya adalah pertanyaanku juga sama. Ketika aku dulu belajar sama guruku, guruku ngasih tau aku gini, kalau kamu mau untuk berimpact dalam dakwah, berarti kamu harus ngerti kenapa harus kamu yang misalnya dipanggil sama orang, atau kenapa harus kamu yang memberikan satu kajian di satu tempat misalnya, kenapa bukan orang lain. Berarti kan ya kalau zaman dulu kita sekolah harus ada comparative advantage kan gitu kan ya. Atau competitive advantage kan gitu kan ya. Semuanya harus ada lah di situ. Nah, ketika aku bertanya-tanya, akhirnya aku mikir gini, kalau aku andaikan mengajarkan Al-Quran, aku yakin pasti banyak yang lebih paham daripada aku. Atau kalau aku mengajarkan fikih, aku yakin lebih banyak yang lebih paham daripada aku, dan aku startnya telat. Berarti aku harus mulai daripada sesuatu yang gak dikuasai oleh orang lain. Nah, pada saat itu yang aku lihat adalah pertama, orang gak ada yang memberikan kajian pakai laptop dan juga proyektor dan juga PowerPoint. Dan sampai sekarang kalau kita lihat mungkin ya kebanyakan ustadz-ustadz yang sudah berumur misalnya kalau pakai PowerPoint pun itu semua tulisan diekspor ke sana tuh. Penuh jadi. Jadi kan nggak enak kan ya dilihat. Nah, itu mungkin menurutku adalah keunggulanku. Itu yang pertama. Yang kedua aku cari lagi keunggulan apa yang aku bisa ambil ya. Oke, mereka nggak pernah tahu seperti apa jadi orang yang bukan muslim, sedangkan aku punya keunggulan, aku pernah jadi seorang yang bukan muslim. Nah, yang ketiga adalah aku cari lagi waktu itu aku pikir nggak ada satupun ustadz ataupun orang-orang yang memberikan kajian itu mengambil dari segi sejarah. Itu jarang banget. Nah, maka aku coba untuk dalami sejarah dan akhirnya salah satunya jadilah Muhammad Al-Fatih itu. Jadi bagaimana aku ngulik satu permasalahan atau satu tema, tapi aku ngambil sudut pandang dari sejarah. Sebenarnya materi Muhammad Al-Fatih aku buat bukan karena pengen aku bahas Muhammad Al-Fatih, tapi inti temanya adalah bagaimana meyakini janji Rasulullah SAW. Itu sih intinya sebenarnya. Nah, case-nya adalah Muhammad Al-Fatih. Gitu. Kan banyak orang yang merasa gini, mungkin nggak sih begini, mungkin nggak sih begini, mungkin nggak sih begini. Lah, padahal ada beberapa di antara pertanyaan mereka itu sudah pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, kalau sudah dijelaskan oleh Rasulullah, ya berarti harusnya kalian percaya dong. Nah, salah satu case-nya Muhammad Al-Fatih. Gitu. Nah, itu adalah yang coba aku sampein sih dari sejarah. Nah, akhirnya 3 itu yang menjadi keunggulanku ketika ngasih kajian ataupun ngasih sharing dan seterusnya. Apa yang menarik di zaman ketika Al-Fatih itu berjuang dan bisa ditarik benang merahnya ke zaman sekarang gitu. Apa? Karena kalau konteksnya, karena bagi teman-teman yang nggak tahu, Felix Xiao udah nulis buku tentang Al-Fatih juga, 1453. Simpelnya banyak anak muda sekarang, terutama pria ya, itu punya sifat mageran. Bagus. Keraguan diri yang tinggi sekali. Dia keluar rumah itu punya rasa takut yang sesimpel takut, lu udah gemukan ya? Lu gue lihat gak ada kerja ya? Takut itu udah ya. paling rendah diri gitu. Padahal kalau dikontekskan ke zaman-zaman Kesultanan Al-Fatih, itu keberanian atau rasa takutnya beda. Udah di level kita keluar nih mati nih. Kita keluar nih melawan musuh. Apa yang harusnya dikontekskan ke zaman sekarang? Pertama gini, kalau kamu punya distraksi, berarti kamu beruntung. Karena kalau kamu punya distraksi, berarti kamu punya tujuan kan? Yang aku takut adalah anak-anak zaman sekarang bukan punya distraksi, tapi mereka nggak punya tujuan sebenarnya. Kebalik ya. Nah, kalau orang nggak punya tujuan, seluruh hidupnya tuh distraksi sebenarnya. Wow, itu bagus tuh. Makanya maksud tuh gini, kadang-kadang ada orang bilang, Ustadz gimana agar saya bisa fokus? Aku tanya tujuan hidupmu apa? Dia bilang aku juga masih nyari. Lah, kok lu nanya fokus padahal lu nggak ada tujuan hidup? Maksudnya, gimana bisa ada orang bisa fokus kalau dia nggak tahu kemana dia harus mengarah gitu maksudnya? Fokus itu adalah pilihan pandangan. Nah, pilihan pandangan itu baru bisa terjadi kalau kamu sudah menentukan kamu memandang kemana gitu maksudnya. Contoh misalnya ketika aku sekarang memandang kepada Mas Bilal, berarti aku nggak akan bisa memandang ke sini dong karena aku lagi fokus. Tapi kalau misalnya dia bilang gimana sih caranya bisa fokus, terus aku tanya, kamu mau memandang kemana nih? Ke Mas Bilal, ke sini atau ke sini? Terus dia bilang aku masih menentukan. Terus gimana kamu bisa fokus? Jadi yang aku khawatirkan adalah distraksi itu, yang aku khawatirkan bukan distraksi tapi hidup mereka nggak punya tujuan. Nah, maka yang pertama adalah yang bisa kita ambil daripada Muhammad Al-Fatih, hidup dia benar-benar punya visi. Itu yang pertama tuh. Dan visi dia itu dicantolin langsung pada Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika Rasul berkata begini, maka begini itu yang jadi visi hidup dia. Nah, setelah dia punya visi, maka kita bisa punya yang kedua. Orang-orang yang punya visi itu bisa fokus. Orang yang fokus salah satu contohnya adalah tidak pernah punya alasan.
Nah itu yang terjadi pada Muhammad Al-Fatih. Maka aku membiasakan diriku, kalau kamu serius tentang satu hal, harusnya kamu nggak pernah beralasan sih. Tapi kalau kamu sudah beralasan, itu tanda kamu belum fokus pada satu hal itu, atau kamu belum serius dalam satu hal itu. Peribahasa bahasa Melayu, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Artinya kalau orang sudah nggak mau, ya udah 1000 dalih keluar. Tapi kalau orang sudah mau, dia akan keluar 1000 daya upaya untuk itu. Muhammad Al-Fatih orangnya fokus karena dia punya tujuan. Nah itu yang bisa kita ambil daripada Muhammad Al-Fatih. Apalagi yang bisa kita ambil daripada Muhammad Al-Fatih, kesesuaian sebab akibat. Tadi kan kalau excuse dia sudah hilangin, kesesuaian sebab akibat. Dia belajar bagaimana caranya menyesuaikan untuk tujuan dia dengan sebab akibat yang dia lakukan. Ini namanya berpikir serius. Contoh misalnya kayak gini. Kalau kita mau punya 1 miliar, cuma ada 2 pilihan sih. Either kita jualan satu diamond yang harganya 1 miliar, atau kita jual kacang goreng yang untungnya 1000 tapi 1.000.000 kali kan gitu kan ya. Atau ya semacamnya lah, tapi cuma itu pilihannya. Tapi kalau misalnya kita bilang kita mau misalnya dapat duit 1 miliar, tapi mageran, itu berarti nggak serius. Nah, tapi problemnya di titik itu sih menurutku, karena anak-anak Gen Z itu karena too much information ya. Benar. Jadi karena too much information itu justru membuat mereka menjadi bingung. Artinya balik lagi lah, makanya Al-Quran itu melatih kita untuk fokus. Apa sih yang penting daripada apa yang Allah sampaikan? Itu sama aja kayak gini deh, sebelum kita bahas Al-Quran ya. Ada seminar 3 hari 3 malam. Seorang anak muda usia 30 tahun, dia ngasih tahu bagaimana caranya dia bisa menjadi orang dengan penghasilan 300 miliar per bulan dalam waktu sebelum 30 tahun misalnya. Dia udah tiga hari 3 malam nih nyampein materinya. In the end of the day, terus kemudian dia bilang, silakan kalau ada pertanyaan. Ada orang nanya, mohon maaf, ini nomor sepatumu berapa ya? Ini kan aneh gitu maksudnya. Aku minta kamu fokus kemana, kamu nanya nih di mana tuh. Nah Al-Quran tuh minta kita untuk fokus. Misal dalam suratul Kahfi, Allah cerita tentang ada 4 kisah misteri ini. Salah satunya misalnya tentang Ashabul Kahfi misalnya. Nah ketika Allah cerita tentang Ashabul Kahfi, Allah benar-benar highlight apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita ambil sebagai kemudian ya key points yang kita ambil lah. Tapi kadang-kadang ada orang nanya, anjingnya itu merek apa? Anjingnya ini apa namanya, breed apa nih? Atau warnanya warna apa? Padahal itu nggak penting, itu nggak menentukan output sebenarnya. Nah itu melatih sebenarnya. Al-Quran itu adalah informasi untuk melatih fokus. Masuk akal. Dan aku tadi ketika Ustaz ngomongin tujuan, aku ingat satu teman SD ku, kita satu ngaji juga. Dan aku ingat sekali momen itu ada di core memori aku ketika ditanya sama Ustadznya kan. Kayak apa tujuan hidupmu gitu? Jadi orang baik biar masuk surga gitu. Itu ada di memori aku. Itu bagus kan. Tapi apakah itu realistis kalau aku masih kalau dia masih dengan jawaban yang sama, kalau aku ketemu di jalan, kamu masih dengan tujuan yang sama nggak? Yes, masih ingin jadi orang baik. Atau ada konten yang aku ingat, aku lupa konten apa yang dia anak kecil naik kuda. What do you want to be when you grow up? Be kind katanya. Tapi itu apakah realistis atau memang itu sekedar, ya itu emang pada dasarnya manusia harus jadi orang baik gitu? Menurutku itu cuma kayak lip service aja sih. Kayak orang-orang ditanya ketika apa tujuan hidup, ridho Allah. Itu kan kayak klise banget ya. Itu kan textbook banget. Tujuan hidup kita adalah meraih ridho Allah. Itu semua orang bisa ngomong begitu, gitu kan ya. Bahkan ada orang yang namanya adalah ridho, gitu kan ya. Tapi apakah kemudian dia ngerti tujuan hidupnya? Jawabannya tidak. Artinya gini, bagus untuk menjadi orang baik. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, menurutku adalah coba definisin dulu kindness itu apa. Baik itu apa? Contoh misalnya kayak gini ya, aku pengen jadi orang baik yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, sekarang coba definisikan kepada aku, kapan kamu sudah merasa bahwa dirimu baik dan kapan kamu merasa dirimu sudah bermanfaat, kan gitu kan ya. Nah di titik itu kita bisa dapat sesuatu yang memang achievable. Karena bagaimana mungkin kita bisa membayangkan membayangkan how to-nya kalau itu nggak achievable. Contoh kayak gini misalnya, aku pengen bangun tangga dan dari lantai 1 ke lantai 2. Lantai 1 dan lantai 2 itu sekitar 10 meter tingginya. Kalau aku mau buat anak tangga, lalu terus kemudian satu anak tangga itu bedanya sekitar 16 cm, aku udah bisa hitung dong berapa anak tangga yang harus aku buat. Nah itu namanya achievable. Tapi kalau misalnya ditanya, kamu tujuannya mau apa? Mau buat tangga dari mana ke mana nih? Itu dari lantai 1 lantai 2 satu ke mezanin atau turun ke bawah atau seperti apa nih? Aku nggak ngerti nih maksudmu apa. Nah kalau dia aja nggak bisa jelasin achievable-nya seperti apa, dia nggak bisa breakdown. Kalau dia nggak bisa breakdown, dia distract. Itu problematikanya tuh. Iya sih, iya juga sih. Karena orang sendiri tuh bingung ketika
untuk memetakan hal-hal kecilnya itu seperti apa gitu. Betul. Karena konteksnya kayak tadi jadi orang baik berarti sangat besar gitu. Betul. Formatnya seperti apa? Benar, Muhammad Al-Fatih jelas. Ketika dia dikatakan, apa tujuan hidupmu? Meraih ridha Allah. Betul, caranya gimana meraih ridha Allah? Aku mau menjadi orang yang merealisasikan kata-kata Rasulullah, janji Rasulullah. Yang mana janji Rasulullah yang kamu maksud? Membebaskan kota Konstantinopel. Kota yang waktu itu menjadi kota utama di dunia. Kalau sekarang kayak Washington DC lah kira-kira gitu. Nah ketika dia sudah punya satu yang sudah khas, sudah pas, achievable, maka dia tinggal nyari tahu bagaimana cara mencapai itu. Dia riset dong, kota ini kenapa nggak bisa dibebaskan atau kenapa nggak bisa ditaklukkan sampai 1123 tahun. Oh dia punya tembok yang kuat. Oke, kalau gitu apa yang sekarang sudah kita lakukan yang fail? Oke, berarti kita sudah menemukan 30 cara yang fail untuk bisa membebaskan kota ini. Berarti kalau aku bergantung lagi dengan 30 cara ini, aku udah pasti gagal dong. Aku harus ada cara yang baru dong. Maka dia cari cara yang baru. Dia pakai pasukan-pasukan yang baru. Dia menggerakkan logistik yang begitu luar biasa. Lalu terus kemudian dia bikin rencana. Dia hubungin orang-orang yang ahli. Dia hubungin guru-gurunya. Dia minta info pada siapapun yang dia bisa. Dia datang sendiri ke situ untuk ngelihat surveinya seperti apa. Akhirnya dengan persiapan itu dia bisa membebaskan Konstantinopel kan gitu. Kan achievable kan? Iya. Gitu. Iya. Jadi mendingan kamu bikin satu impian atau satu visi pergi ke bulan gitu daripada kamu bilang meraih ridho Allah. Mohon maaf nih. Yeah. Memang setiap muslim itu memang untuk meraih ridho Allah, tapi itu nggak achievable. Yang achievable pergi ke bulan tuh itu achievable. Iya, masuk akal. Berarti itu sama kayak yang dijelaskan di Al-Quran bahwa manusia itu diutus ke muka bumi untuk jadi seorang khalifah kan. Menjadi seorang khalifah berarti dalam format seperti apa? Bisa jadi aku jadi khalifah di kantor aku bekerja, bisa jadi aku jadi khalifah di keluarga kecil aku, bahkan di daerah aku, di kampung aku gitu. Apakah itu relevan sama zaman sekarang bahwa aku nggak mau jadi khalifah, aku maunya ngikut-ngikut aja gitu? Oke. Kalau kita ambil daripada makna bahasa, khalifah itu artinya adalah pengganti. Jadi misalnya contoh ketika Mas Bilal owner satu perusahaan misalnya. Lalu Mas Bilal pengen pergi untuk berlibur selama 2 bulan. Lalu Mas Bilal bilang, kamu wakilin aku ya untuk ngaturin kantor selama aku pergi. Nanti kalau ada apa-apa kabari ke aku ya. Nah berarti Mas sedang menunjuk khalifah di kantor. Jadi pengganti Mas. Tapi dari segi bahasa juga bisa ditarik bahwa khalifah itu adalah cara kita untuk menjalankan sesuatu dari owner. Nah itu adalah khalifah. Prinsipnya adalah kekhilafahan namanya. Jadi khilafah itu prinsipnya, khalifah itu adalah orangnya. Nah berarti ketika misalnya contoh, Mas menjalankan prinsip-prinsip khilafah atau prinsip-prinsip ketuhanan di dalam kehidupan rumah tangga, berarti Mas lagi jadi khalifah di rumah tangga. Karena kan kalau kita tarik ke dalam Al-Quran, berarti kan siapa yang bilang kita khalifah? Allah. Berarti Allah lagi minta kita sebagai penggantinya dia. Nah sehingga setiap hari harusnya kita mikir gini, kalau misalnya aku lagi dalam keadaan begini, Allah mau aku gimana ya kira-kira ya? Karena aku tuh cuma wakilnya dia, gitu maksudnya. Kalau aku lagi di kantor, kira-kira Allah mau aku gimana ya? Nah kalau aku lagi di tongkrongan, Allah maunya aku gimana ya? Kalau misalnya aku lagi ada di kantor udah pemerintahan misalnya. Nah aku tuh maunya, Allah tuh maunya aku gimana ya? Nah itu berarti dia lagi menerapkan prinsip-prinsip menjadi khalifah, gitu. Di konteks Al-Quran itu sendiri gitu, apakah manusia itu dituntut untuk terus berupaya? Karena aku pernah dengar obrolan salah satu ustadz juga yang bilang adanya surga dan neraka itu menandakan bahwa kita harus terus berupaya kan, untuk jangan sekedar langsung aku mungkin takdirku emang di neraka gitu, tapi tidak berupaya sama sekali untuk kemudian menuju ke surga gitu. Bahkan gak sekedar berdoa doang, kita dituntut juga untuk berupaya atas segala hal yang selama ini mungkin kita keluhkan. Gimana konsep berupaya dalam Islam yang harusnya kita pahami? Ini bisa diambil daripada Rasulullah. Rasulullah tuh dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Tapi suatu waktu ketika beliau lagi di rumahnya dengan Bunda Aisyah, rumah beliau kan sangat sempit sekali ya. Saking sempitnya itu kita bisa bayangin sampai ketika Rasul mau sujud, dia harus minggirin kaki istrinya dulu. Jadi kita bisa bayangin ya, kalau kita kan mungkin ada tempat sendiri untuk sholat. Jadi bisa dibayangin kalau sekitar 2x2 misalnya kita mau sholat kan, kalau misalnya istri kita lagi tidur di sana kan kita kan harus minggirin kakinya dulu ya. Nah itu terjadi pada Rasulullah. Nah ketika terus kemudian Bunda Aisyah terbangun lalu melihat Rasulullah dalam keadaan sholat, lalu terus kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, kenapa kamu gak istirahat? Bukannya kamu sudah dijamin surga oleh Tuhanmu? Maka Rasul berkata,
Kalau begitu bukankah aku yang harus lebih banyak bersyukur daripada yang lain? Orang yang nggak dijamin masuk surga aja mereka mau ibadah, apalagi aku, seolah-olah penjelasannya begitu kan ya. Iya, Apalagi iya. aku yang sudah dijamin masuk surga. Berarti Rasul aja yang sudah dijamin masuk surga itu beribadahnya lebih parah daripada kita. Gitu kan ya. Atau gini misalnya, Rasulullah itu tidak pernah punya dosa. Rasulullah maksum kita sudah tahu. Ya. Tapi Rasulullah beristighfar 70 kali sehari. Nah, berarti minimal ya 70 kali sehari. Berarti ini adalah sebuah tanda bahwasanya beliau senantiasa memaksimalkan usaha dan mengajarkan kepada kita sih sebenarnya. Berikutnya misalnya, ketika perang Badar. Perang Badar itu Rasulullah berdoa sampai panjang banget. Sampai Abu Bakar berkata, ya Rasulullah itu setengah daripada doamu udah cukup ya Rasulullah. Doa itu kan bagian daripada ikhtiar kan gitu kan ya. Lalu terus kemudian Rasul di saat itu pakai baju zirah 2 lapis. Apakah beliau terus, kalau di zaman sekarang mungkin ada aja netizen, apakah kamu takut mati? Bukannya kamu sudah dijamin kemenangannya. Kalau udah dijamin kemenangannya, kenapa kamu pakai baju zirah gitu kan ya. Rasul yang mengajarkan bahwa saya tadi usaha itu harus sebanding dengan tujuan kan gitu kan ya. Iya. Kalau misalnya kamu misalnya berjihad, ya berarti part of jihad adalah melakukan yang terbaik. Makanya kalau ada orang datang misalnya contoh ya, aku bisa bayangin gini, ada orang datang di zamannya Rasul, dia nggak bawa pedang, dia nggak bawa baju zirah, dia cuma mau pergi perang aja. Terus mungkin Rasul nanya pada dia, kamu kok nggak bawa pedang? Kamu kok nggak bawa zirah? Dia bilang, aku bertawakal pada Allah. Karena bukan aku yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Itu di dalam Al-Quran tuh ada tuh. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar kan itu kan ya. Dan kalau misalnya aku mati, sudah ditentukan Allah, aku bakal mati. Dan kalau aku belum pada waktunya, belum ajalnya, aku nggak akan mati. Itu kayaknya langsung disuruh Rasul untuk pulang itu kayaknya tuh. Karena dia tidak menjalankan sebab akibat. Lah bagaimana Rasul memperlihatkan dia menjalankan hukum sebab akibat meskipun dia orang yang paling bertawakal. Jadi aku bisa katakan kalau ada orang bilang bahwa dia bertawakal, harusnya usahanya paling maksimal. Wow. Tapi Wow. kalau ada orang bilang bahwasanya dia bertawakal dan dia tidak berusaha sama sekali itu bohong namanya. Karena usaha itu sudah satu paket dengan tawakal. Wow. Bagian daripada tawakal itu usaha. Gitu. Tapi aku salah memahami tawakal. Aku kira tawakal itu benar-benar cuma Iya. konteksnya, oke aku menerima apa yang selama ini sudah diberikan kepada aku dan Betul. aku berupaya walaupun tidak 100% gitu. Iya, itu Aku karena mungkin 100%-nya itu 20% dikomplitkan dengan doa aku gitu. Nah, itu karena filosofi duit itu. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Oke. Jadi tawakal di ujung, enggak. Tawakal itu dari awal sampai akhir. Jadi tawakal itu yang ngebungkus seluruh amal. Makanya ketika seluruh amal itu dibungkus dengan tawakal, maka doanya maksimal, ikhtiarnya maksimal, usahanya juga maksimal. Ya ikhtiar sama dengan usaha sih. Iya, iya. Jadi semuanya jadi maksimal kalau sudah dibungkus dengan tawakal itu. Make sense. Heeh. Itu persis kayak orang yang bilang bahwa agamamu dulu baru etikamu di bawah gitu. Padahal harusnya di atas ya, Ustaz. Itu gimana? Nah, etika itu justru adalah penerapan agama yang paling tinggi. Nah, aku tadi berarti aku nggak salah dong. Aku mikir Iya. apakah etika di atas atau gimana Iya. posisinya? Etika itu penerapan agama yang paling tinggi. Contoh gini ya. Pernah nonton Naruto nggak? Pernah. Pernah. Itu kan dari ini sanad lagi. Apa namanya periwayatannya dari gini. Dari Naruto, dari Kakashi, dari Obito. Dia pernah berkata begini, siapapun yang melanggar aturan itu sampah. Tapi orang yang meninggalkan temannya karena aturan itu lebih sampah, dia bilang gitu. Artinya begini, aturan itu sebenarnya adalah cuma dibuat untuk orang-orang yang paling lemah di antara manusia sebenarnya. Dan kalau semakin kita tinggi, semakin kita berpendidikan, semakin kita terus kemudian paham tentang sesuatu, aturan tuh bahkan sudah tidak diperlukan lagi sebenarnya. Karena kita pasti akan lebih daripada itu. Oke. Contoh ya, yang paling sederhana. Kalau ada seorang seorang owner yang punya perusahaan, dia kasih aturan dong, karena nggak semua manusia tuh paham, Mas. Kadang-kadang kita perlu aturan yang detail. Masuk jam 9, pulang jam 5. Kalau kalian masuk lebih daripada jam 9, kalian didenda. Kalau kalian keluar daripada jam 5, sebelum jam 5 kalian juga didenda. Iya. Misalnya ada sudah kesepakatan seperti itu. Maka ya tinggal diterapin. Orang-orang yang level bawah, mohon maaf, mereka akan biasa tenggo tuh. Jam 5 pulang. Owner nggak mungkin. Ngapain owner datang jam 9 pulang jam 5? Iya. Iya. Kan dia udah paham gitu maksudnya. Nah sama seperti di dalam Islam. Bagi orang-orang yang benar-benar malas ya. Malas pol kayak aku. Itulah ada misalnya aturan wajib 1 bulan berpuasa 30 hari.
Tapi bagi orang-orang yang sudah benar-benar sudah level up, orang-orang sudah pro, dia nggak usah disuruh puasa, dia sudah mendawamkan puasanya atau mengkonsistenkan puasanya setiap bulan kan gitu kan ya. Nah maka sebenarnya aturan tuh menurutku adalah bagian yang paling rendah. Yang lebih tinggi adalah etika sebenarnya. Dan agama sangat menjunjung tinggi etika. Nih misalnya aku kasih contoh. Kalau misalnya di dalam keluarga ada suami dan istri misalnya, mereka semuanya harus berdasarkan aturan atau syariat, itu aku yakin rumah tangganya pasti hambar. Karena semuanya berdasarkan aturan. Jadi gini deh Mas, main bola. Mas Bilal main bola. Ya, main bola. Bola kan ada garisnya nih Mas. Ya. Nah, itu garis namanya syariat. Itu garis nama syariat. Oke. Cuma kita biar tahu itu batas kamu main bola. Kalau kamu di luar itu, kamu nggak main bola lagi nih. Tapi apakah orang mainnya di garis Mas? Enggak. Orang mainnya kan di tengah-tengah. Ya. That's ethics. Oh, Itu makes ethics. sense, ya. Itu namanya tahu diri tuh. Makes sense. Jadi penerapan agama yang menurutku paling tinggi adalah etika menurutku. Kamu melakukan walaupun kamu nggak harus melakukan. Karena kamu tahu itu bervalue gitu maksudnya. Tapi kalau orang-orang yang senantiasa nyari aturan ya, dia akan selalu bilang gini, dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Sebentar, emang kalau kamu misalnya nggak ada dalil, kamu nggak mau melakukan itu gitu maksudnya. Iya sih, Paham nggak sih? sering ketemu ya. Contoh misalnya, dilarang membunuh orang. Yeah. Emang kalau nggak ada agama terus kamu bunuh orang tiap hari? Nggak gitu kan? Kecuali kalau kamu memang orang-orang yang uneducation gitu maksudnya. Benar-benar yang nggak berpendidikan, orang yang sadis, brutal dan seterusnya. Tapi bagi orang yang terus kemudian mendidik dirinya sendiri, agama itu cuma sekadar jadi tuntunan bagi dia. Dia akan melakukan lebih baik daripada itu. Gitu. Jadi dia tidak hanya sholat, tidak hanya gugurin kewajiban gitu maksudnya. Iya. Dan aku tadi bisa menuliskan satu hal yang menarik ya. Kenapa itu diwajibkan gitu ya? Iya. Karena itu memang berat gitu. Iya. Kalau itu mudah, nggak diwajibkan. Benar. Itu untuk orang yang paling bodoh sih ini. Iya, karena kayak bisa sholat. Iya. Kalau sholat itu mungkin yang kita mageran banget nggak diwajibkan, ya kita nggak akan lakuin gitu ya. Betul. Karena diwajibkan, Betul. kita mungkin agak mager diwajibkan mau nggak mau. Dan Iya. itu memang aturan untuk dilakukan orang-orang yang tadi paling rendah atau Iya. paling mager, benci sama diri sendiri ya. Betul. Itu ya gampangnya untuk orang paling sederhana lah cara pikirnya. Iya Karena kita sih. juga nggak bisa bilang, udah nggak usah ada aturan. Yang penting tuh kita pokoknya berdasarkan kesadaran individual aja. Ya itu masalah yang nggak semua orang sadar. Jadi tetap harus ada aturan. Artinya aturan tuh memang level yang paling bawah gitu maksudnya. Nah ini kalau di Sufi dikatakan bahwa yang pertama kan ada syariat. Jadi kalau Panji pernah ngomong begini, first you play by the rules, then you play with your heart. Tapi harus ada rulesnya dulu. Nah karena kalau kita nggak ngerti rules, bagaimana kita bisa mengetahui esensi daripada rules itu kan gitu kan ya. Maka kalau di dalam Sufi itu ada syariat dulu, lalu terus kemudian naik kepada hakikat atau esensi daripada peristiwa ini, lalu naik lagi kepada makrifat, yaitu adalah bahwasanya kita mengenal Allah ketika kita melakukan perkara-perkara ini. Tapi jangan disalahpahami juga, ini bukan pilihan ya, ini bukan opsi. Taat pada rules itu bukan opsi. Tapi maksudnya adalah ini adalah sesuatu yang level up. Karena kalau opsi jadinya bahaya. Oh karena aku sudah esensi, aku nggak perlu lagi untuk syariatnya. Nggak bisa begitu. Artinya karena aku sudah tahu esensi sholatnya adalah ingat Allah, eling misalnya. Kalau gitu aku nggak usah sholat, aku ingat Allah aja. Nggak bisa gitu. Tapi itu adalah untuk yang paling rendah. Kalau kamu udah tinggi, kamu harus level up. Setuju. Kayak aku dulu pernah baca buku yang menyarankan untuk kerja 4 jam sehari gitu ya. Tapi waktu itu aku masih kuliah. Ketika aku menerapi itu, nggak bisa 4 jam sehari gitu. Ternyata aku harus bangun sistem dulu, kerja 12 jam sehari, aku kemudian bangun timnya, baru make sense 4 jam sehari gitu. Kayak orang bilang 100 juta sebulan dari konten. Kalau followersnya masih 0, gimana? Make sense dong. Jadi kita harus konsisten dulu, bangun tim, bangun sistem, baru make sense kemudian. Salah satu miskonsepsi tentang 3 kerja, pernah dikasih tau nggak Mas tentang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas? Gak tahu. Nah jadi ini kayaknya udah bapak-bapak banget ya. Ini kayaknya berlaku di zaman-zamanku tuh. Diajarin kerja tuh ada 3, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Pengandainya begini, kalau kerja keras itu adalah kalau kita memberikan output A, dapatnya adalah kalau kita memberikan input A, dapatnya adalah output A. Kalau kerja cerdas kita memanfaatkan leverage. Kalau kita ngasih input A, dapatnya double A misalnya. Tapi kalau kerja ikhlas, kita menambah value di dalam diri kita, sehingga bukan hanya ada value dan leverage, tapi ada tambahan lagi output karena kita sudah ikhlas. Kita terhubung dengan Allah. Nah, banyak orang menyangka ini opsi. Jadi dia bilang, udah jangan kerja keras, kerja tuh kerja cerdas. Aku bilang gini, gimana kamu bisa kerja cerdas kalau kamu nggak bisa kerja keras? Lah ini kerja cerdas itu wadahnya kerja keras.
Kalau kamu nggak bisa kerja keras, nggak mungkin kamu bisa kerja cerdas, gitu maksudnya. Sama seperti ada orang bilang gini, nggak penting quantity, yang penting quality time. Aku bilang omong kosong sih. Kenapa lah? Quantity kan adalah part of quality. Kan contoh misalnya kalau kita bilang ini kualitasnya begini, berarti kan ada kadarnya kan, ada angkanya kan, ada quantity-nya dong, ada bare minimumnya dong. Nah jadi nggak mungkin orang bicara kerja cerdas kalau nggak dia bicara kerja keras. Berarti kerja ikhlas harus ada kerja cerdas, harus ada kerja kerasnya. Nah itu sih salah satunya juga. Itu masuk akal. Dan orang juga banyak menyalahpahami tentang konteks kerja cerdas tadi, kayak kerja yang dapat leverage-nya gitu. Karena misalnya ada orang yang lulusan kampus ternama gitu ya. Ketika masuk ke dunia kerja baru langsung ekspektasinya gajinya tinggi, aku langsung punya jabatan yang tinggi gitu. Betul. Padahal faktanya, lapangannya kalau kamu berpikir seperti itu sampai sekarang kamu ada kerja kan. Benar, itu dia. Jadi kerja keras tuh menurutku basic banget sih, fondasi banget. Lu harus bisa bangun kayak tadi kan, rules-nya itu harus kita taati dulu. Lu harus bisa kerja dari jam 9 sampai jam 5 untuk bisa dapat esensinya. Tapi aku nggak perlu kerja jam 9 sampai jam 5 ya, gue esensinya aja deh. Yang penting kerjanya beres. No. Kamu harus belajar kerja keras dulu. Gitu itu penting banget. Yang menariknya ketika aku dari Aceh, ketika aku ke Jakarta, aku sering ketemu orang-orang yang mereka tahu sesuatu itu bagus untuk dirinya, tapi nggak dikerjain. Sebaliknya, mereka tahu itu berbahaya untuk mereka, tapi dilanjutin terus gitu. Konteksnya bisa jadi ke dunia kerja. Ada orang yang bekerja setiap hari, dia tahu itu sholat itu wajib, tapi mager lah aku ke situ. Ntar gua pas Ramadan aja sholat segala macam. Itu sering sekali aku temui di sini. Jadi aku tidak menyalahkan siapapun, cuma aku kaget aja ternyata kok gitu ya, ada ternyata seperti itu. Oh keren, dulu cuma cerita-cerita di sinetron ya. Percaya nggak Mas? Itu adalah ilmu yang paling tinggi di dalam Al-Quran. Apa itu? Ilmu paling tinggi di dalam Al-Quran adalah ketika kamu tahu ini bermanfaat buat kamu kerjain. Dan kamu tahu ini berbahaya buat kamu tinggalin. Itu ilmu paling tinggi. Namanya ilmu hikmah. Namanya wisdom. Jadi di dalam Al-Quran, kenapa aku bilang ilmu paling tinggi? Nanti Mas bisa baca di dalam surat Jumu'ah. Itu dikatakan huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, terakhir itu adalah hikmah. Hikmah itu adalah wisdom. Makanya wisdom ini dari dulu sesuatu yang sangat orang cari tahu artinya, karena wisdom dalam bahasa Inggris beda dengan wisdom dalam bahasa Arab, yaitu adalah hikmah tadi. Misalnya contoh gini, kita lihat dalam bahasa Inggris wisdom itu cuma kayak bijaksana. Bijaksana itu apa? Kakek-kakek tua, Gandalf ngasih quotes gitu kan, yang bisa masuk ke Twitter atau bisa masuk ke Instagram. Gitu kan ya. Tapi bijaksana bukan itu. Ada beberapa yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Satu, hikmah hanya diberikan bagi para nabi dan orang-orang khusus. Misalnya contoh Sulaiman dapat hikmah, Rasul Muhammad dapat hikmah, Nabi Isa, Yesus dapat hikmah, Nabi Ibrahim dapat hikmah. Semua nabi-nabi dapat hikmah. Yang kedua orang-orang khusus seperti Luqmanul Hakim, Luqman si hikmah. Dia juga dapat hikmah. Nah, apa yang diajarin sama semua orang punya hikmah ini adalah kamu kalau tahu ini adalah sesuatu yang benar, ayo buat. Kalau kamu tahu ini adalah sesuatu yang salah, ayo jangan dibuat. Sekaligus menjadi tujuan daripada pendidikan kan. Makanya teori tadi yang aku bilang tadi, aku sebutin surat Al-Jumu'ah itu teori pendidikan juga. Yang pertama adalah kognitif, dua afektif, yang ketiga motorik, yang ketiga behavioral. Keren. Behavioral ini adalah hikmah sebenarnya. Nah, banyak orang cuma belajar tentang, bahkan mereka nggak belajar kognitif, mohon maaf. Karena kognitif kan dari tidak tahu menjadi tahu. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, afektif, dari tidak mau menjadi mau. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan pada mereka Alkitab, yaitu adalah motorik sebenarnya, right and wrong dan segala macam. Dan yang ketiga adalah behavioral, hikmah. Karena hikmah itu adalah hasil daripada pembiasaan. Artinya di Aceh mungkin ada pembiasaan itu, di sini nggak ada pembiasaan itu. Karena yang kita tahu nggak harus kita lakukan. Problematikanya mungkin mereka skip kognitifnya, mereka skip afektifnya, mereka belajar motoriknya, mereka belajar dari how to, sehingga mereka nggak bisa masuk ke sini nih. Itu ilmu mahal sih. Karena Rasul kan bilang gitu kan, kita itu kayak ngalangin laron dari api. Laron tahu nggak api itu bunuh dia? Mungkin dia nggak tahu. Gitu, tapi dia mau kan ke situ kan ya. Nah, kadang-kadang ada orang sudah tahu itu adalah membunuh dia, teman-temannya pada kebakar semua, dia tetap aja jalan ke situ. Nah, artinya di dalam Islam tuh sesederhana bahwasanya kita tuh tahu yang mana yang baik dan benar, tapi kita belum tentu bisa melakukan itu. Itu ilmu mahal sih, menurutku itu ilmu paling tinggi tuh. Kemarin aku lihat salah satu postingan temanku, teman dekatnya meninggal. Aku kenal teman dekatnya, tapi kita nggak dekat. Aku cuma lihat bahwa wow, dia sebaya aku, dan memang mati itu atau meninggal adalah pengingat bagi kita yang masih hidup gitu ya. Sehingga aku berpikir bahwa
ini harus aku tanyain ke Ustaz Felix. Dan Oke. aku tiba-tiba comes up dengan pertanyaan itu tadi. Karena aku tiba-tiba ingat dia. Nah, bagi kita-kita yang mungkin masih diberi nafas untuk terus berbuat. Karena rezeki kan tidak akan ditarik sampai kita meninggal, katanya Ustaz ya. Sebagaimana teman-teman yang masih hidup, bagaimana cara kita berpikir bahwa mati itu atau meninggal kan apa yang kita lakukan secara konsisten, apa habit kita kemudian biasanya kita dimatikan dalam Betul. habit kita gitu. Ya. Untuk nge-create habit yang positif, untuk kemudian kita bisa mati dalam keadaan yang sehat, yang positif, Ya. yang dimana mulia, apa yang harus kita lakukan dari sekarang? Ya, itu peribahasa bahasa Arabnya almar'u yamutu ala ma ya'ishu bih. Seorang akan mati berdasarkan dengan apa yang dia hidup dengannya. Artinya dan kebanyakan teman-temanku sih permintaan matinya dikabulin sama Allah. Ada ibu dari temanku bilang gini, aku pengen mati pas sholat subuh. Benar, mati pas sholat subuh. Ada orang misalnya pengen mati ketika dia lagi Ramadan. Benar, diambil ketika Ramadan. Ada orang pengen mati sampai dia tentuin aku pengen mati di hari Senin agar sama kayak Rasulullah misalnya. Dia mati di hari Senin. Gitu kan ya. Itu ada banyak orang-orang yang seperti itu sih. Artinya ya mungkin bisa diambil dari segi sains, mungkin ya apa yang dia sudah benar-benar persangkakan dengan kuat itu akan mempengaruhi diri dia dan seterusnya. Tapi aku ingin mulai dari sini. Mati itu adalah menurutku sesuatu yang lebih penting daripada hidup. Menurutku sih. Dan di dalam Al-Quran sudah jelas walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa aku bilang mati itu lebih penting daripada hidup, lebih utama daripada hidup? Karena kalau orang tidak siap mati, dia nggak akan pernah siap hidup. Itu masalahnya tuh. Karena coba lihat ya, kenapa orang-orang banyak terus kemudian wasting time di dalam hidupnya? Karena dia nggak ngerti tentang mati. Otomatis kalau ada orang nggak ngerti bahwasanya ada ujung daripada sesuatu, dia nggak akan pernah peduli pada hidupnya. Wow. Makanya kita harus ngerti dulu sebenarnya, siap mati dulu. Nah, siap mati berarti kita mengetahui ujung daripada mati itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau kita sudah siap mati, kita baru bisa mendesain hidup kita. Makanya ada di bukuku yang pertama itu di Beyond Inspiration, aku nulis tentang bab ke-6 ada Living the Afterlife. Menghidupi hidup setelah mati. Nah, setelah terus kemudian kita bahas tentang itu, kita baru bahas tentang hidup itu seperti apa. Nih, misalnya salah satu contohnya. Ketika kita sudah yakin bahwa kita sudah pasti akan mati, maka kita akan coba untuk berpikir, gimana kalau ini adalah aktivitasku yang terakhir. Kalau ini adalah aktivitasku yang terakhir, berarti apakah aku mau agar aktivitas ini menjadi akhir daripada nafasku misalnya. Misal ketika aku secara pribadi, tiap kali aku pergi misalnya, aku bilang sama istriku, kamu ridho gak sama aku? Atau aku bilang sama istriku, kamu dalam keadaan senang atau enggak sekarang misalnya. Efeknya lagi adalah aku gak mungkin ninggalin istriku dalam keadaan marah. Karena aku khawatir ketika aku pulang dia sudah gak ada, atau pas aku pergi aku gak balik lagi. Ya kan? Nah aku mikir gini, apakah ribut kita ini worth untuk aku terus kemudian pergi dalam keadaan kayak gini? Worth gak sih? Yeah. Andai kan terus kemudian aku belum bisa memperbaiki ributku sama istriku, aku gak mau pergi dari rumah. Aku akan batalin semua kajianku kalau aku lagi marahan sama istriku. Alhamdulillah seumur hidupku ngisi kajian baru sekali sih aku batalin. Karena aku waktu itu belum bisa bai'an sama istriku. Jadi kalau ini adalah aktivitas yang terakhir, mau nggak kalau ini menjadi aktivitas yang terakhir kita? Problematikanya adalah, jadi gini, aku cerita ya. Oke. Satu waktu aku pergi naik pesawat dan aku selalu bilang gini pada istriku, Dek, Abi mau pergi, gimana kalau ini yang terakhir? Maksudnya kalau ini yang terakhir gimana? Ini pertemuan kita yang terakhir. Ya biasa kita cium tangan, kita pelukan dan segala macam, kita ngobrol dan segala macam, kita ngasih nasihat dan seterusnya. Maksudnya bukan nasihat sih, tapi kayak pesan-pesan lah gitu maksudnya dan seterusnya. Karena sudah kebiasaan, istriku bilang gini, Abi mah kemarin juga bilang gitu, bulan lalu juga bilang gitu, toh balik lagi. Aku bilang, tapi problemnya adalah akan datang satu masa di mana aku pergi dan aku benar-benar gak balik. Pasti kan? Pasti kan? Itu kan sudah pasti, maksudnya akan datang masa di mana aku pergi, aku bilang pamit ya Dek, ridho ya. Maksudnya dengan apa yang kita lakukan sekarang, aku pesan nanti anak-anak tolong gini ya dan segala macam. Nah, kalau itu terjadi gimana nih? Kita nyesal atau enggak maksudnya? Nah, kita harus memahami betul tentang hal itu. Saranku sih tipsnya adalah coba datang ke pemakaman. Kalau ada temannya meninggal, coba datang. Dan coba perhatikan apa obrolan orang di pemakaman itu. Nih aku kasih tahu ya, satu obrolan yang pasti terjadi. Setiap kali ada pemakaman, nih pasti ada yang ngomong begini. Kemarin, gue baru main padel sama dia. Kemarin, ya Allah gue baru nontonin dia di sini. Itu udah pasti ada tuh. Yeah. Maksudnya orang nggak nyangka banget dia bakal pergi gitu maksudnya.
Dan fun fact, nggak ada satupun orang yang siap kapan dia mati. Makanya ketika orang mati, Al-Quran nyatet kan, bagi orang-orang baik dia nyesel dengan seluruh perbuatan-perbuatan baik yang belum sempat dia lakukan. Orang-orang yang jahat nyesel dengan perbuatan-perbuatan buruk yang sudah dia lakukan. Ya kan? Artinya penyesalan ini tetap ada bagi siapapun, karena kita nggak akan pernah siap kapan kita mati sebenarnya. Nah, artinya coba pikirlah bahwasanya hidup kita itu adalah cuma nulis tentang perbuatan-perbuatan baik yang pasti akan ditutup. Yang kita nggak tahu kita nutup dengan cara kayak apa. Makanya perlu habits kan. Yeah. Kenapa perlu habits? Habits itu adalah cara untuk otomatisasi badan. Jadi gini, aku percaya bahwasanya kalau kita memasukkan perkara-perkara buruk di dalam badan kita atau di dalam pikiran kita, maka tinggal tunggu waktu, kita nggak bisa ngendaliin sampai perbuatan buruk itu kita lakukan. Kita nggak punya pilihan. Sampai perbuatan buruk itu kita lakukan. Contoh yang mohon maaf ya. Ada orang misalnya contoh senantiasa memasukkan perkara-perkara jelek. Pisuan-pisuan gitu kan ya. Maki-maki orang dan segala macam. Tinggal tunggu waktu aja, dia gak bisa ngendaliin badan dia dan pikiran dia untuk berbuat seperti itu. Dan itu hal yang normal bagi dia akhirnya. Itu normal banget. Begitupun juga dengan kebaikan. Kalau lu cukup banyak untuk memasukkan perkara-perkara baik dalam hidup lu. Dan perkara-perkara positif dalam hidup lu. Tinggal tunggu waktu aja. Lu gak bisa ngendalin badan lu sendiri untuk bisa berbuat seperti itu. Jadi kita tuh tergantung bahan. Kita tuh kayak chef yang kita tuh masak bahan apapun yang ada di dalam dapur kita. Nah, nah, milih bahan itu, bahan itu ada di situ, itu pilihan. Tapi kalau sudah ada di situ bahan banyak, itu bukan pilihan lagi, kita mau masak yang mana, orang bahan banyak itu aja. Itu maksudnya. Jadi ya coba isi kepala kita, kurangin konten-konten negatif, isi kepala kita dengan konten-konten positif sampai akhirnya kita tuh nggak bisa nahan untuk berbuat baik. Atau nahan untuk bisa improving something, atau nahan untuk bisa growing misalnya. Nah itu harus masukin bahan-bahan yang tepat dulu. Gitu. Iya. Tadi bagus banget sih Ustaz ketika kita ngomongin tentang kita tahu ada ujungnya gitu. Dengan kita tahu ada ujungnya, dengan kita tahu kita ada tengah waktu di sini, disitulah kita sadar bahwa kita manusia yang lemah. Benar. Segala topi atau baju kemewahan, kesuksesan itu malah nothing. Iya emang. Iya, ketika sudah sampai ujung. Pada akhirnya, dan 2 minggu lalu ada momen di mana ada salah satu orang yang influencer udah meninggal. Tapi aku masuk ke mall dan ada masih wajah dia. Terus aku bilang sama temanku, kemarin baru kita lihat berita dia meninggal, tapi masih ada konten dia dipajang di mall ini ya. Itu dia tuh. Pengingat sih. Betul. Artinya kan balik lagi ya. Masalahnya ketika kita sudah mati kan itu bukan akhir kan. Tapi kita akan dapat apapun yang kita usahakan di dunia. Nah yang aku usahakan sekarang adalah gimana cara aku bisa mati tapi aku masih bisa tetap hidup. Contoh kayak gini ya. Ini menarik nih. Coba kita belajar efisiensi di dalam hidup ya. Dari berbagai macam kisah. Suatu waktu aku pernah beli koran ketika di kuliah. Waktu itu masih banyak koran-koran ya. Aku beli koran harga 2.000 itu udah mahal banget tuh. Dan koran-koran yang lain tuh harga 1.000 atau 800. Tapi ini koran 2.000. Aku bilang mahal banget sih beli koran ini. Karena aku harus tahu tentang berita kan. Tiap hari aku harus beli koran. Kita biasa di kos, kita gantian beli koran. Maksudnya hari ini aku beli koran ini, kamu beli koran ini, kamu beli koran ini. Kita baca bareng-bareng. Itu maksudnya kita gantian korannya. Pas kebagian aku dapat koran ini 2.000 ini, ya kita udah tau lah korannya apa. Karena korannya paling mahal dulu kan. Aku bilang mahal banget sih. Temanku bilang gini Delik, aku kasih kamu 2.000, kamu bisa gak kumpulin tulisan sebanyak ini dan informasi sebanyak ini? Aku bilang gak bisa, berarti ini murah. Karena kenapa? Karena sebenarnya ketika kita lagi baca buku seseorang atau baca tulisan seseorang, sebenarnya kita lagi menghemat umur kita. Sebenarnya. Perlu waktu bagi Mas Bilal untuk sampai di titik ini. Mas Bilal buat buku, aku baca bukunya Mas Bilal, berarti aku dapat umurnya Mas Bilal. Perlu waktu bagi misalnya siapalah, misalnya Alex Ferguson untuk dapat titel misalnya the best coach in Premier League misalnya. Nah kita ngambil umur dia sebenarnya ketika kita baca. Nah berarti kan ada cara untuk bisa efisiensi umur kita kan ya, atau mengefektifkan umur kita, nambah umur kita. Dan ada juga cara untuk bisa memperpanjang hidup kita sebenarnya, yaitu dengan cara apa? Nulis tadi itu. Nulis itu kan memperpanjang umur kan, karena kita tetap hidup kan. Sebenarnya gini, apalagi di zaman AI, antara hidup dan mati itu sebenarnya sudah benar-benar kayak tipis. Mas Bilal pernah dapat informasi nggak ada satu perusahaan yang storing data?
Nggak tahu. Ada Mas, jadi ada satu perusahaan, siapa tahu nanti punya ide buat bisnis ini ya. Ada satu perusahaan di Eropa kalau nggak salah, dia punya kerjaan storing data. Jadi Mas datang ke sana, Mas akan dipindai dengan lidar. Lalu terus kemudian akan ya semua didata lah, mulai dari mimiknya seperti apa, dikasih pertanyaan-pertanyaan, dikasih terus kemudian bagaimana cara baca ini dan segala macam, sampai wajahnya Mas direkam, mimiknya Mas direkam, semuanya direkam, informasi semua direkam, dan ketika dikasih pertanyaan dia baca, kalau Mas ditanya begini kemungkinan jawabnya apa, kalau begini mungkinnya jawabnya apa, kalau begini reaksinya kira-kira seperti apa, dan itu semuanya dikomputasi sehingga dia bisa untuk ngitung 80% reaksinya pasti begini. Udah kayak avatar ya? Udah kayak avatar, dan itu di storing, dan nanti kalau Mas sudah meninggal, itu anaknya bisa nelpon, Pak, ini cucu papa yang pertama nih Pak. Terus cucuku. Padahal Mas sudah gak ada. Nah pertanyaanku apa bedanya? Orang itu informasi kita. Berarti kan kita bisa prolonging hidup kita kan. Selama kita diingat orang, kita tuh hidup. Dan sebenarnya itu yang terjadi pada Rasulullah kan. Rasul dikatakan gini, Rasul dibilang, Muhammad mandul, Muhammad gak punya anak, Muhammad anaknya mati semua. Itu kan yang menghina Rasul itu kan ya. Apa yang terjadi dengan anak sebenarnya? Yang terjadi dengan anak itu adalah dia bawa legacy kita. Kamu mirip bapakmu ya. Oh, pantas kamu pintar, bapakmu pintar. Oh, pantas kamu bijaksana, bapakmu juga. Ini pasti dapat dari bapakmu nih. Itu adalah traits-nya dapat dari bapak, legacy. Maka mereka seolah-olah bilang Muhammad gak punya legacy. Muhammad gak punya warisan. Muhammad terputus. Kata-kata yang mereka gunakan adalah abetar, battaroh. Battaroh itu adalah terputus. Maka Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci kamu itu yang terputus. Mereka gak akan diingat orang. Kamu akan diingat orang. Kamu disebut-sebut orang. Banyak orang-orang yang make namamu dan merasa bahwa mereka diinspirasi oleh kamu. Ini Muhammad. Artinya Nabi Muhammad itu sampai sekarang menjadi inspirasi orang banyak. Menjadi inspirasi Muhammad Al-Fatih, menjadi inspirasiku, cara aku berinteraksi dengan istriku, cara aku untuk terus berinteraksi dengan anak-anakku, bagaimana aku mau diingat orang, aku mau seperti Nabi Muhammad dan seterusnya. Nah ini Nabi Muhammad sementara yang membenci dia, Abu Lahab itu dilupakan orang. Kalaupun diingat itu jadi jelek tuh. Apa buktinya dia apa buktinya dia dilupakan orang? Lihat, dia bilang Nabi Muhammad gak punya anak. Nabi Muhammad mandul. Nabi Muhammad anaknya mati semua. Kita tahu anaknya Abu Lahab masuk Islam. Dan dia malu banget sama bapaknya. Apa yang lebih parah daripada seseorang anaknya malu sama dia? Anaknya gak mau ingat bapaknya. Jadi para sahabat tuh gini, ketika lagi sholat nih, sebelum sholat sih dia lihat dulu, ini ada anaknya Abu Lahab gak? Kalau ada anaknya Abu Lahab, mereka gak baca tabat yada abi lahab. Iya, lucu ya. Iya. Nah jadi artinya adalah yang perlu tuh adalah kamu tuh diingat orang. Ada orang ngambil quotes kamu, dulu pernah hidup loh namanya Buya Hamka. Lihat nih perjuangan hidup dia ketika dia di penjara. Lalu terus kemudian dia tetap terus kemudian dalam prinsipnya dia. Oh lihat loh ada yang namanya Muhammad Natsir. Lihat loh ada namanya ini segala macam. Nah semua orang tuh hidup sebenarnya. Karena hidup tuh adalah sekedar informasi, apalagi di zaman sekarang. Iya. Bukan sekedar fisiknya ada ya. Betul. Wah itu tadi aku terharu sih sebenarnya Ustaz. Cuma gak enak kita nangis di sini ya. Karena aku tadi ingat salah satu dosenku sampai hari ini namanya masih ku bawa gitu. Jadi kalau ditanya kenapa beliau selalu aku bawa dan kenapa dia ada legasi ke aku walaupun dia nggak pernah bilang antar kalau aku meninggal Bilal kamu bawa nama aku, nggak pernah. Betul. Tapi dia mengubah cara pandang aku. Beliau meninggal 6 tahun lalu. Namanya Pak Nurdi Abdurrahman gitu. Beliau mengajarkan aku bahasa Inggris pertama kali. Asik. Tanpa dia maksa aku bisa bahasa Inggris. Dia cuma aku datang ke ruangan beliau terus bilang kita conversation bahasa Inggris selama setahun ke depan. Ajib. Terus waktu itu dia ngajarkan aku cara menulis tanpa dia menyuruh aku cara menulis. Dia ajarin aku cara bagaimana open minded walaupun kita tinggal di kampung waktu itu. Iya. Dan akhirnya ketika aku berangkat ke Jakarta, aku merantau ke Jepang dan lain-lain, itu aku siap aja gitu. Life changing banget ya. Itu bener-bener wah. That's why Pak Nurdin itu suruh aku gini. That's why dia disuruh aku nonton ini. Baru make sense ya. Baru make sense dan akhirnya ketika aku tulis buku, kemanapun aku pergi, aku tetap bilang bahwa Pak Nurdin itu ada. Dia masih hidup. Kalau aku telepon nggak diangkat nih. Betul. Tapi dia masih ada di kepala aku gitu. Betul. Nah, itu. Dan dia hidup di diri kita kan. Dia hidup di diri aku dan aku pingin sekali jadi Pak Nurdin gitu. Dan ternyata sesimpel cuma menginspirasi orang lain. Betul banget. Itu cara untuk hidup lebih lama. Wow. Bagaimana cara paling simple untuk kita punya mindset mengubah atau meninggalkan legasi yang baik untuk orang-orang terdekat kita selain menulis, selain berkarya?
Mindsetnya ya. Mindsetnya sederhana sih. Kalau aku ya, aku cuma berbagi diriku karena aku nggak tahu orang lainnya. Aku memandang bahwasanya itu satu-satunya cara yang aku tahu untuk bisa mencapai ridhonya Allah. Kalau kita tadi bilang bahwa kita pengen tujuan ridho Allah, nah aku coba berpikir, aku kayaknya nggak mungkin dari bacaan Quran deh. Karena kayaknya kalau suruh baca Quran misalnya, aku kayaknya kayak teman-teman biasanya misalnya, baca dikit mungkin udah ngantuk. Atau misalnya kita sholat, kayaknya kita nggak serajin itu deh. Puasa kayaknya kita nggak sekuat itu deh. Tapi kalau misalnya aku pikir aku bisa ambil satu pintu, aku bisa ambil satu jalan, ya mungkin ini jalan yang aku pilih, dakwah misalnya, menyebarkan sesuatu, legacy kan gitu kan ya. Lagian aku pikir gini, kayaknya ini bukan hanya jalan yang hanya aku bisa, tapi ini jalan yang paling mudah deh kayaknya. Karena kan kayak ini coba ya, kan kita tahu, kita berbuat sesuatu belum tentu jadi loh itu kebaikannya. Iya sih. Niat kita bisa jadi salah gitu kan ya. Tapi orang lain yang berbuat itu kemungkinan besar bisa jadi loh. Makanya kan kita disemangati oleh Rasulullah untuk senantiasa nyari pahala dari orang lain kan. Contoh, siapa yang ngasih makan orang berbuka, maka dia akan dapat pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia kan gitu kan ya. Artinya kalau kita puasa sendiri kadang-kadang kita suka gibah orang gitu kan ya. Iya sih, Kita suka kayak ngeluh dan segala macam. Tapi dari orang, apalagi orang banyak dikali, itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada cerita di dalam Al-Qur'an. Namanya Habib An-Najjar As-Suri. Itu diperkirakan namanya itu. Kenapa? Karena dia tukang kayu An-Najjar. Nah, Habib An-Najjar As-Suri ini adalah tinggalnya sekarang kalau sekarang kotanya Antakya, Antiok di Turki. Dia ini adalah orang yang benar-benar dalam tanda kutip tidak berpendidikan. Orang-orang yang tinggalnya di ujung kampung kayak Mas Bilal misalnya. Tapi dia ini punya keistimewaan. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwa saya ada diutus 3 rasul ke sana. Kemungkinan besar ini adalah sahabatnya Yesus. Karena ini cerita ketika agama Kristen. 3 sahabat Yesus diutus ke sana untuk berdakwah. 1 diutus, 2 diutus. Gak kuat nih orang-orang berdakwah di situ. Diutus yang ketiga, gak bisa mereka meyakinkan orang-orang di Antiok ini. Lalu terus kemudian ketika 3 ini sudah diutus, malah diancam mau dibunuh sama penduduk lokal. Tapi Allah katakan, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Dan kemudian datanglah dari ujung kampung 1 orang pemuda. Pemuda ini nggak diceritakan namanya, tapi tadi namanya kira-kira Habib An-Najjar As-Suri. Ketika itu dia bilang apa? Ya qaumit tabi'u mursalin. Wahai kaumku, ikuti orang-orang para nabi ini. Mereka ini orang-orang baik. Mereka tidak minta tarif dari kalian. Mereka nggak bikin red cut daripada kalian. Mereka nggak minta duit daripada kalian. Kenapa nggak ikutin dia? Mereka ini cuma ngajak pada kebaikan. Dia cuma ngomong sesuatu yang impactful. Yang bahkan para nabi ini nggak bisa ngomong seperti itu. Ketika itu terjadi, tahu nggak? Ini orang-orang yang tadi awalnya mau bunuh para nabi, mau bunuh dia jadinya. Karena dia lebih impactful daripada 3 nabi ini. 3 rasul ini, 3 utusan ini. Karena omongannya bisa dimengerti orang, omongannya mudah banget dicerna sama orang, dan logika-logika yang digunakan logika-logika kampung mungkin yang sangat pas gitu kan maksudnya. Nah setelah itu orang-orang jadi pada berubah gara-gara dia. Akhirnya dia diinjek di jalan sama orang-orang jahat sampai ususnya keluar daripada anusnya, meninggal. Pas meninggal dibawa oleh malaikat ke Allah biasa, di situ diperlihatkan surganya Allah. Lalu kemudian Allah bilang, semua ini adalah disediakan bagi kamu nanti ketika kamu masuk surga. Mau tambahan apa lagi? Dia bilang apa? Dia bilang di dalam Al-Qur'an, aduh ya Allah, kok aku bisa dapat kemuliaan ini? Dia bilang, kalau aku boleh minta, boleh nggak aku turun lagi untuk ngasih tahu orang-orang yang injak aku itu? Kenapa aku bisa dapat ampunanmu ya Allah, dan aku bisa dapat surga-surgamu ini? Artinya dia pengen ngasih tahu orang untuk dakwah lagi. Coba bayangin, keinginan dia untuk sharing itu bahkan setelah mati. Dia cuma mau sharing doang, dia nggak punya ilmu, dia bukan dibimbing oleh malaikat, dia bukan dibimbing oleh nabi seperti para rasul ini atau para utusan, tapi dia cuma pengen untuk berbagi. Penerapan di zaman sekarang, ustadz kalau ngomong itu paling didengarnya cuma ya ngomong kayak begini, paling didengar berapa orang sih? 100-200 orang, suaranya habis. Tapi kalau ada misalnya tim sound yang bisa terus kemudian bisa untuk ribuan orang, itu pahalanya sesuai dengan orang yang dengar tuh. Sesuai. Podcast. Zaman sekarang podcast, platform, uang dan segala macam. Kalau kita bisa fasilitasi dakwah, kita bisa fasilitasi kebaikan-kebaikan, itu berarti pahalanya itu adalah daya kalinya itu. Dan bisa jadi ada orang-orang yang memang diiriin oleh para nabi atau para rasul karena perbuatan mereka itu. Karena mau kamu berbuat baik, jahat segala macam, tetap ada orang yang betul. Dan problematikanya adalah gini, Imam Syafi'i pernah ngasih tahu, hidup itu kayak tanah kosong. Kalau kamu nggak tanam bunga, yang muncul pasti akan rumput.
Tapi kata-katanya nggak gitu sih. Kata beliau gini, kalau kamu tidak disibukkan Allah dengan kebaikan, pasti kamu akan disibukkan dengan keburukan. Ya sama sih, kalau kamu nggak nanam bunga, yang muncul rumput semua. Kalau kamu tanam bunga, masih ada rumput-rumput yang harus dicabut. Ya. Tapi kalau kamu nggak tanam apapun, jangan harap bunga akan muncul. Yang muncul pasti akan rumput semua. Artinya, kalau kita nggak menyebarkan kebaikan, kemungkinan besar kita termasuk nyebarin keburukan. Termasuk yang kita bahas yang kayak di awal tadi kan. Ya. If you are not part of solutions, then you are part of problem kan gitu kan ya. Jadi tinggal kita pilih kita mau jadi solusi atau problem nih. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. 3 pertanyaan Ustaz dari teman-teman Suara Berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari Aidil Irfan Nur. Bagaimana cara simpel menghadapi perbedaan fikih terutama sesama Islam tersendiri? Ya. Karena saya dan pasangan saya itu punya cara pandang yang berbeda. Oke. Pertama-tama Allah dan Rasul itu minta kita untuk tidak asobiyah. Asobiyah itu adalah perasaan atau ikatan selain daripada Islam. Bisa jadi itu adalah fanatisme suku, fanatisme kelompok, fanatisme apapun, itu asobiyah. Misalnya contoh begini ya misalnya ya. Ketika dulu ada Aus dan Khosraj misalnya, sebelum datang Nabi Muhammad mereka berperang. Nah setelah terus kemudian mereka dapat Islam, mereka menjadikan Islam sebagai pemutus, bukan suku mereka, bukan apapun. Lucunya adalah Aus dan Khosraj ini kan sama-sama Arab ya. Mereka berperang gara-gara mereka diberikan semacam kayak stempel dan diberikan identitas. Aku lupa ini quote siapa. Tapi ini quotes-nya kolonial banget. Kalau nggak salah orang Inggris yang bilang, kasih mereka bendera dan mereka akan berperang. Paham nggak maksudnya kira-kira? Jadi kalau ada 2 orang nih sama nih, kasih mereka bendera, mereka akan berperang. Jadi kasih tahu mereka beda, mereka akan perang sendiri. Nah Islam sebaliknya, Islam tuh menyatukan karena dikasih tahu kamu tuh sama-sama manusia loh. Walaupun kulitmu berbeda itu nggak dilihat oleh Allah loh. Walaupun kamu satunya kaya satunya miskin, kamu tetap sama-sama bisa terus untuk menyembah Allah loh. Nah jadi Islam tuh dijadikan sebagai pengikat. Nah itu kuncinya sebenarnya untuk asobiyah itu tidak muncul. Islam harus dijadikan sebagai satu-satunya pengikat dan satu-satunya yang kita ridho dengan itu. Nah kalau itu nggak tercapai maka pasti ribut sih. Contoh misalnya begini ya. Orang-orang bilang misalnya NU dan Muhammadiyah pernah punya semacam kayak sejarah ketika sejarah pertentangan ya ketika misalnya kayak taraweh 11 rakaat, 23 rakaat. Akhirnya ketika tadi ya sudah dikasih identitas, ujung-ujungnya mereka merasa lebih baik kan. Ngapain sholat 23 kalau cepet-cepet? Kata orang Muhammadiyah misalnya. Orang NU bilang, tapi gue lebih banyak. Misalnya, nah kayak gitu misalnya itu kan jadi ribut kan. Tapi kalau kita bilang, lah bukannya kita sama-sama taraweh. Mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, sama-sama taraweh, sama-sama dapat pahala. Yang salah adalah yang nggak taraweh, nggak taraweh juga nggak salah. Yang salah tuh orang yang ribut, gitu kan ya. Karena nggak taraweh kan juga nggak salah kan sebenarnya kan. Sunnah ya. Sunnah. Makanya Rasul katakan begini di dalam Islam sederhana. Pertanyaannya sebelum aku bilang sederhana ya, pertanyaannya apakah ada perbedaan di zaman Rasul? Jawabannya ada. Rasul pernah berkata suatu waktu jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Pada satu pasukan perang. Akhirnya ketika pasukan perang ini berangkat sebelum zuhur, ada yang bilang setelah zuhur, mereka langsung berangkat menuju ke Bani Quraidah. Ternyata di tengah-tengah itu sudah mau maghrib. Sedangkan mereka belum sholat, mau asar. Sedangkan mereka belum sholat zuhur dan belum sholat asar. Mau maghrib berarti. Mau maghrib tapi mereka belum sholat zuhur dan sholat asar. Sedangkan nggak mungkin kan dijamak sama maghrib kan. Benar. Nah maka di situ ada perbedaan pendapat. Ada kelompok yang bilang kita sholat sekarang juga. Ada orang yang bilang lu nggak dengar kata Rasulullah.
Enggak, kita harus sholat sekarang. Kenapa? Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kitab mauquta, sesuatu yang sudah tertulis jelas waktunya. Ini ada dalilnya nih dari Al-Quran. Enggak, kata Rasul, jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Mereka terbelah dua. Satu sholat di situ, satu sholat sampai Bani Quraidah. Setelah sampai Bani Quraidah tengah malam, mereka rapel tuh sholat zuhur, asar, maghrib, isya ketika itu. Setelah sampai ke tempat Rasulullah, mereka saling ngadu. Ya Rasul, bayangin gak ada orang nih sholatnya masa empat-empatnya digabung, sholat macam apa itu ya Rasulullah ya, kira-kira gitulah. Satu lagi bilang gini, daripada ada orang yang melanggar direct order. Nah terus kata Rasul apa? Terus gimana ceritanya? Mereka ceritain, setelah diceritain Rasul senyum pada mereka dan berkata, semuanya gak ada masalah, kalian gak ada beban, kalian semua benar. Kenapa? Karena sama-sama sholat kan. Artinya Rasul mentolerir perbedaan seperti itu. Di antara para sahabat banyak sekali perbedaan di antara mereka. Tapi mereka tahu bahwasanya mereka sama-sama Islam. Nah orang zaman sekarang problemnya adalah mereka merasa lebih baik. Itu masalahnya tuh. Termasuk ketika kita bahas di awal. Ketika ada orang judging orang lain. Itu ada satu bumbu yang harus ada. Merasa lebih baik. Kan kalau orang merasa lebih baik dia bisa dong judging. Itu aja gak bisa. Itu aja nggak bisa, parah banget sih lu. Misalnya itu nggak bisa, nggak boleh. Dia merasa dia kalau dia dikasih dia bisa lebih baik. Sama seperti ketika ada orang dalam kondisi seperti tadi, dia merasa lebih baik, makanya dia tidak bisa berukhuwah. Tapi kalau ada orang bisa, kalau ada orang merasa tidak lebih baik, dia pasti bisa berukhuwah. Contoh, aku pernah ketemu dengan seorang cowok di masjid, dia nangis terus di masjid. Aku tanya kenapa dia nangis. Dia ternyata adalah orang yang baru hijrah, tatoan semua. Dia baru hijrah, dia merasa setiap orang di masjid ini lebih baik daripada dia. Karena dia merasa dia adalah orang terakhir yang hijrah di masjid itu. Menurutku itu bagus banget tuh. Tapi ada problem yang lain. Ada orang yang hari Jumat baru belajar, lalu terus kemudian hari Sabtu dia pergi ke masjid, lalu hari Minggu dia bilang begini, di masjid itu ya, tahu nggak? Imamnya ini ya, baca Fatihah aja ada 19 salah ini. Aku pikir gini, lu sholat gak sih? Lu kalau sholat itu artinya berhubungan dengan Allah kan, bukan nyari kesalahan orang kan. Lu kok bisa pengetahuanmu kamu pakai untuk bisa seperti itu tadi, itu maksudnya. Nah menurutku sih ini bukan cara belajar yang benar sih. Artinya orang baru bisa mengenhance perbedaan dia kalau dia merasa dia lebih baik, itu baru jadi merugikan. Tapi kalau dia gak merasa lebih baik, perbedaan itu cuma jadi rahmah, jadi kebaikan. Makanya dikatakan begini, al-ilmu rohmun baina ahli. Sesungguhnya ilmu itu adalah kasih sayang di antara para pemiliknya. Artinya kalau memang mereka berilmu dengan apapun itu akan jadi kasih sayang di antara para pemiliknya. Orang-orang yang sama punya ilmu itu gak mungkin saling membenci. Berarti kalau ada orang saling membenci atau berkonflik ketika dalam perbedaan, itu berarti tidak punya ilmu. Atau mungkin dia merasa dia punya ilmu. Iya, dia merasa dia punya ilmu. Ada kata kunci merasa di sana ya. Iya betul. Contohnya saya ini, sesederhana gini ya. Ada orang misalnya sudah belajar semua tentang Islam. Dia ngelihat orang beda 11 antara 23, dia cuma senyum aja. Karena dia udah tahu dari mana bedanya. Kenapa kamu mempermasalahkan gitu maksudnya. Dia senyum aja. Ada orang punya ilmu. Misalnya contoh Ustadz puasa tanggal berapa? 18 atau 19 misalnya. Orang yang punya ilmu mah senyum aja. Ustadz aku puasa tanggal 19. Ya udah aku senyum aja. Karena aku ngerti kenapa itu bisa jadi berbeda. Tapi kalau ada orang gak ngerti perbedaan, kok puasa tanggal 19 sih? Kok puasa tanggal 18 sih? Bukankah pemerintah sudah bilang tanggal 19? Sebaliknya, yang menjadi sebab itu bukan pemerintah. Emang dulu ada pemerintah di zaman Rasul? Artinya orang jadi ngerti itu kenapa bisa jadi berbeda dan orang paham. Karena orang punya ilmu, ini ada pamungkasnya. Rasul katakan, selama itu ijtihad berdasarkan ilmu dan diputuskan oleh ulama, maka perbedaan seperti apapun, itu di antara benar dan benar banget. Jadi cuma dua kemungkinan, benar atau benar banget. Berarti kemarin yang puasa tanggal 18, ada yang puasa tanggal 19, itu di antara benar dan benar banget. Kapan kita taunya benar dan benar banget? Sayangnya kita baru tahu nanti di akhirat. Nanti kita debat di situ aja. Dipahami. Artinya kalau ada orang misalnya berbeda kelompok atau berbeda organisasi atau berbeda ormas atau berbeda madhab atau apapun, menurutku ya, belajarlah sehingga kamu berilmu. Sehingga kamu bisa tahu bahwasanya berbeda itu bukan berarti membenci. Itu kuncinya sih. Itu masuk akal. Dan tadi kan ada kata-kata kunci yaitu diputuskan juga oleh ulama, which is orang-orang yang berilmu gitu. Orang-orang yang berilmu itu punya ilmu fundamentalnya, basicnya. Kayak orang belajar ekonomi, dia baru baca satu buku ekonomi 2025.
bisa aja berdebat sama buku ekonomi 2023, padahal yang Benar. nggak berdebat itu ya udah baca buku Adam Smith. Benar, benar. Iya, itu Artinya fundamental ya. kalau dokter berdebat sama dokter biarin. Bagus banget. Kenapa? Nanti setelah itu akan ada breakthrough. Kalau dokter berdebat sama dokter ya. Tapi kalau misalnya pasien berdebat sama pasien, itu ngawur sudah pasti. Udah pasti ngawur 100%. Iya. Jadi masuk kalau akal. kamu bukan dokter jangan debat. Udah Iya. ikutin aja. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah menjamin kalau seandainya mereka satu organisasi lantas jadi beres masalahnya? Enggak. Karena kalau kamu bisa berbeda dalam satu hal, kamu akan bisa berbeda dalam hal yang lain. Jadi contoh ya, kalau ada orang bilang, kamu sudah ngaji sekarang? Iya, aku udah ngaji. Ustadzmu siapa? Ustadzku ini, dia nggak benar itu ustadznya, nggak bagus tuh gini. Udah jangan ustadz itulah. Padahal ini adalah sama-sama Islam nih ceritanya nih. Nah kalau dia bisa terus berbeda sama orang gara-gara beda ustadz, maka dia akan sekelompok nanti beda lagi. Walaupun ustadznya sudah sama, nanti beda lagi orangnya. Nanti kita cari perbedaan yang lain lagi. Karena setan tuh dipotong jadi dua, ini dipotong lagi, ini dipotong lagi, ini dipotong lagi, ini dipotong lagi. Kecil terus. Oh. Jadi jangan ditolerir. Harus kemudian bilang selama Islam ya udah. Gitu. Bisa membelah diri kayak amuba gitu ya. Iya, jadi dipotong jadi kecil Iya. lagi. Nah, jadi jangan kasih chance terhadap setan untuk misahin di antara kita. Kalau dia bisa misahin kita gara-gara, oh ini Islam NU, ini Islam Muhammadiyah. Besok nanti ada NU garis keras, ada NU garis lunak. Yeah. Ada lagi NU garis lucu setelah itu. Ada lagi nanti Muhammadiyah progresif, ada Muhammadiyah yang tidak progresif, tradisional misalnya. Yeah. Nanti dipecah lagi yang tradisional garis keras, tradisional yang mana? Nanti garis Wahabi ya. Terlalu banyak menurutku. Jadi jangan kasih perbedaan itu. Jadi Islam ya udah Islam. Cukuplah dengan Islam. Iya benar. Karena aku juga dari kecil Ustaz, sebelum kita ke pertanyaan kedua ya. Itu dari kecil aku kan Muhammadiyah ya, keluarga aku Muhammadiyah. Jadi dari kecil itu teman-teman aku tuh kayak ini bila sholatnya tangannya gini gak sih? Itu kayak sapu besar. Aku berpikir bergerak gak ya? Kenapa ya emang anak kecil dikasih label seperti itu ya? Sehingga mereka saling benci satu sama lain tuh. Nah itulah namanya bocah. Kalau bocah ribut wajar. Masuk akal. Ya. Tapi kalau udah orang gede masa berilmu, ribut. orang berilmu yang kita kagumi, orang berilmu yang kita look up, kalau dia berdebat ada yang aneh, Ustaz ya. Betul. Kalau orang berilmu berdebat biarin. Kalau benar-benar berilmu ya. Tapi kalau misalnya berdebatnya sampai misalnya negatif, itu berarti nggak berilmu. Karena orang negatif, berilmu tuh jadi rohmun, jadi kemudian kasih sayang di antara mereka. Para sahabat tuh berdebat terus. Cuma mereka saling sayang. Jadi nggak kayak kita nggak berdebat aja udah nggak sayang, apalagi berdebat. Ya, aku perbaiki bahasaku tadi berarti berdebat dalam tanda kutip merasa lebih baik dan menjatuhkan yang lain. Benar, Ya. itu dia tuh. Kita ke pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua kita cek dulu. Oke, dari Rizky Al-Hafizah. Di surga itu boleh makan babi nggak Ustadz? Terus ngelakuin dosa-dosa yang selama ini sangat-sangat besar gitu. Oke. Sedikit penasaran aja sih Ustadz. Oke, bagus. Ya, ada hehenya, berarti ini beneran penasaran. Pertama-tama gini, kalau kata-kata babi di dalam Al-Quran itu tidak termaktub ya, di dalam dalil. Tapi Homer ada. Dan Homer adalah sesuatu yang kita haramkan di dunia. Tapi ternyata di surga itu menjadi salah satu kenikmatan yang Allah janjikan. Ada sungai dari Homer kan. Oke. Ada sungai dari susu, ada sungai dari Homer dan segala macam. Contoh lagi misalnya, hubungan intim misalnya. Hubungan intim dengan wanita selain istri kita, itu kan tidak boleh. Ya. Dan istri kita dibatasi 4 kan. Tapi salah satu dalil misalnya 72 bidadari misalnya. Lah berarti kan di sana kan ada sesuatu yang mungkin di dunia tidak diperbolehkan, di sana diperbolehkan kan gitu kan ya. Artinya Allah pengen ngasih tahu bahwasanya yang dinamakan haram itu berarti bukan mutlak tidak boleh. Tapi Allah minta itu untuk dispesialkan. Contoh, Masjidil Haram. Bukan berarti itu masjid yang terlarang. Iya. Tapi masjid yang sakral sebenarnya. Jadi haram itu artinya sakral. Berarti mohon maaf ya, hubungan seorang suami pada istrinya itu sakral sampai Allah izinkan. Ya kan ya. Homer itu sakral sampai Allah izinkan. Berarti nanti di surga sudah nggak ada lagi dosa dan nggak ada lagi pahala. Yang ada balasan kan. Nah maka seolah-olah Allah pengen bilang gini, karena kamu sudah nahan demi aku di dunia, maka kamu boleh menikmati apapun ketika nanti di surga. Nah hanya saja kita perlu kemudian untuk ngasih semacam kayak pagar ya, disclaimer. Bahwasanya kita harus tahu bahwasanya surga itu bisa disifati dengan kata-kata Rasulullah. Rasul pernah berkata begini, surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak ada satupun bersitan pikiran yang bisa sama dengan itu. Artinya yang dikasih tahu kepada kita sekarang dalam bentuk teks di dalam Al-Quran dan di hadis itu adalah penggambaran yang mampu kita mengerti.
Contoh kayak gini deh. Mas Bilal lulusan apa sih Mas? Hubungan internasional. Hubungan internasional. Oke, kalau gitu agak susah. Aku ganti deh. Gimana cara Mas menjelaskan ChatGPT pada suku anak dalam misalnya? Mereka tanya, ChatGPT itu apa sih misalnya? Atau AI itu apa sih? Gimana cara Mas jelasin pada mereka? Itu kecerdasan manusia yang diotomatisasi oleh robot. Dia bingung, robot itu apa Mas? Otomatis itu apa Mas? Kalau aku cara jelasin gini deh Mas. Pokoknya kamu tanya dia semua tahu. Oke ya. Berarti kan kita ya simplifisme banget kan ya, simplifikasi banget kan ya, bahwa kita jelasin sesuatu yang dia tahu. Berarti dia manusia dong, ditanya balik ke suku anak dalam. Nah betul, kita bilang ya kayak gitulah. Ya kan? Karena kita jelasin apapun dia juga nggak tahu faktanya kan. Kalau dia nggak tahu faktanya mana bisa dia tahu. Misalnya contoh kayak aku bilang misalnya, Mas turah tuh bagus ya, Mas pasti bingung turah tuh apa. Aku bingung nih jelasin turah ini seperti apa karena Mas nggak pernah lihat turah kan. Iya. Nah turah itu aku bilang, oke anggap aja itu stempel kerajaan di zaman Utsmani. Oke. Nah, berarti aku menjelaskan dengan sesuatu yang Mas mengerti. Nah itu aja kalau Mas belum pernah ke Turki, aku sudah pernah pergi ke Turki. Ini gimana kalau ini beda dimensi cara jelasinnya? Nah maka kita cuma bisa jelasin dengan apa yang ada pada kita kan. Oh bagi cowok-cowok ini nikmati cewek-cewek nih. Berarti seolah-olah kamu bisa dengan 72 bidadari. Seolah-olah kamu dapat rumah daripada mutiara, ya kan? Tapi Rasul sudah kasih kata kunci, tidak bisa dibayangkan oleh akal. Ya. Wow, itu bagus. Aku baru dengar di Ustaz. Itu penjelasan yang bagus sekali bahwa selama ini itu kan orang menafsirkan dengan apa yang mereka mampu pikirkan gitu ya. Iya, betul. Sehingga muncul kata-kata yang nggak terlalu pas. Misalnya ada beberapa dai yang memberikan pernah keluar kata-kata, ya nanti disuruh ada pesta seks. Aku bilang nggak pas sih. Walaupun nggak salah, tapi nggak pas. Karena kita harus ngasih kuncinya dulu. Jangan sampai orang membayangkan surga tuh kayak benar-benar manusiawi dan jahat banget gitu maksudnya. Karena nanti ada yang tanya, kalau surga 72 bidadari nanti istrinya gimana dong? Adil nggak sih? Itu kayak surga tuh patriarki banget nggak sih gitu maksudnya dan segala macam. Perempuan dapat apa dong dan segala macam. Nah itu nanti penjelasannya akan lebih sulit lagi karena kemana-mana. Nah coba makanya kita kunci disclaimernya adalah tidak ada satupun akal mampu untuk membayangkan. Nah artinya ya kita stick to the plan bahwasanya Rasul katakan ini bukan bagian kalian, ini bukan dimensi kalian, cuma kalian akan luar biasa. Dan kata Rasulullah, bagi orang yang masuk surga, kenikmatan tertinggi itu bukan semuanya itu, tapi memandang wajah Allah. Bingung kan? Memandang wajah Allah. Oh iya. Memandang wajah Allah sebentar. Kita mandangin orang yang ganteng-ganteng juga sekarang juga bosen. Iya. Orang mandangin misalnya Jongkook misalnya. Pusing juga. Tiap hari jongkok nih. Ya misalnya atau siapa V atau siapa RM dan segala macam. Hafal saya. Disuruh ngapal. Nah, terus sebenarnya kita ya ada bosannya juga kan memandang wajah Allah. Tapi aku coba memahami dari dimensi yang lain sih. Bahwa aku pikir begini. Kalau andaikan sama perempuan itu adalah semacam kayak kenikmatan tertinggi bagi hampir semua laki-laki. Dan Rasul bilang itu bukan yang paling tinggi. Apalagi nih yang bisa lebih tinggi. Ayo coba kita nantikan tuh bagaimana memandang wajah Allah. Makanya dilihat kan surga nanti ada yang surga reguler, ada surga premium. Surga reguler kata Rasulullah cuma boleh ngelihat wajah Allah Senin dan Kamis. Nah surga premium bisa setiap hari. Wow. Itu tapi ya balik lagi ya konsep hari. Dipahami juga dengan cara yang berbeda ya. Tadi disclaimer tadi. Iya. Aku baru tahu loh bahwa selama ini memang kita bahkan menjelaskan ke anak kecil aja dengan bahasa yang mereka pahami gitu. Bener. Kenapa banyak murid-murid di sekolah itu nggak bisa paham, even dia duduk di bangku belakang, karena tidak dipakai dengan konteks dia bahasa gurunya. Iya, bahkan sama sekarang di anak-anak remaja. Makanya dakwah kenapa nggak nyampe pada mereka, nggak relate. Iya sih. Nggak relevan dengan mereka. Orang misalnya contoh Ustadz bahas apa? Bukan yaumil kiamat, apa? Siksa kubur misalnya. Lah anak-anak zaman sekarang orang lagi nyari duit suruh mikir siksa kubur. Lah gimana ceritanya? Ustadz ngomongnya dikit-dikit ini haram, ini neraka, ini haram. Anak-anak zaman sekarang gitu, ngapain gue dengerin sesuatu yang gue agak perlu gitu maksudnya. Nah ini problematika. Rasulullah Al-Quran senantiasa berbicara sesuatu yang relate. Kalau di zaman sekarang setiap ayat turun itu FYP. Wow. Kenapa kita nggak bisa jadiin dakwah nih FYP terus? Iya. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang kita dakwain. Wow, itu analogi bagus banget ya. Setiap ayat turun itu FYP. Memang benar. Itu pasti jadi trending topik di kalangan. Wow. Ngeri banget. Kalau kita pelajarin asbabun nuzulnya Al-Quran itu jadi pembicaraan semua orang. Jadi pembicaraan seluruh jazirah Arab tentang setiap ayat-ayat Al-Quran. Wow. Terjadi perang besar, the last great war of antiquity.
608 sampai 628 kalau nggak salah. Ketika terjadi perang besar banget di dunia. Bayangin orang dinamain the last great war of antiquity. Tiba-tiba ketika perang besar itu ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, siapa yang menang? Persia atau Romawi? Di antara dua raksasa ini." Turun ayat surat Ar-Rum, "Gulibatir Rum fi adnal ard." Gimana nggak jadi FYP? Orang-orang bilang, "Hah, Muhammad bilang bahwasanya yang menang adalah Romawi." Yang kalah adalah Romawi. Sebelum keluar ya. Mereka betting siapa yang menang. Iya. Baru terus kemudian turun ayat itu kan. Iya. Setelah turun, Abu Bakar bilang, "Ya Rasul, aku taruhan." Waktu itu taruhan belum diharamkan ya. "Aku taruhannya segini." Nambah taruhanmu, kata Rasulullah. Karena ini udah pasti benar nih. Karena ayat keluar belum turun ya. Iya. Nah sayangnya Abu Bakar cuma nambah taruhan tapi nggak nambah waktunya. Akhirnya kalah taruhan dia. Iya. Dan kata-kata ayat turun tadi kan dipahami oleh anak kecil, oh turun nih surat-surat, turun kertas-kertas gitu ya. Benar. Iya, Aku ditanya gitu juga sih. Iya, sama si Feren. Oh, gitu Apakah ya? turun lembaran gitu? Kertas gitu ya. Iya. Aku pikir emang di atas ada printer. Padahal tidak sesimpel itu. Iya. Dan pemahaman juga kan. Turun tuh artinya adalah makna simbolik. Turun artinya adalah sesuatu yang higher than us. Nah, itu maksudnya turun. Gitu. Iya. Kita ke pertanyaan ketiga. Dari Ahdan Syahid. Bagaimana cara kita bisa mengatasi rasa ingin terburu-buru untuk mencapai kesuksesan dunia Oke, yang bagus paling banget. realistis ya? Bagus banget. Pertama, kamu nggak harus sampai kesuksesan kok. Mungkin ini unpopular ya, tapi gini. Ya. Zaman sekarang ini itu benar-benar mengglorifikasi yang namanya kebahagiaan. Dan seolah-olah semua harus bahagia. Menariknya di dalam Al-Quran bilang kamu gak harus bahagia kok. Karena bahagia itu nanti cuma di akhirat. Konsep bahagia itu gak ada di dunia. Konsep bahagia itu cuma ada di akhirat. Di dunia adanya tenang, bukan bahagia. Oke. Jadi yang kita cari ini seperti apa? Kesuksesan. Oke, divine success. Kalau kita bisa divine success yang sebenarnya, kita baru tahu bahwa sukses itu bukan ujungnya, tapi prosesnya. Oke, berarti kalau maupun kita sudah divine success, kita baru bisa bilang begini. Oke, Rasulullah Muhammad bikin grand design pembebasan Baitul Maqdis dari hari pertama Al-Quran turun. Al-Quran turun pertama kali, Rasul diminta untuk sholat, itu arahnya ke Baitul Maqdis. Bahkan sebelum turun peristiwa Isra Mi'raj, Rasul sholatnya sudah ke arah Baitul Maqdis. Para sahabat juga sholatnya ke arah Baitul Maqdis. Dari awal Allah sudah mengkoneksikan hati mereka dengan Baitul Maqdis. Pembicaraan tentang Baitul Maqdis, jadi bayangin gini ya, sebagaimana rasa kita pengen pergi ke Ka'bah untuk umroh atau haji, seperti itulah perasaan para sahabat di zaman Rasul ke Baitul Maqdis. Dan mereka sholat ke Baitul Maqdis lebih lama loh daripada sholat ke Ka'bah di zaman sampai Rasul wafat lah ya setidaknya ya. Artinya Rasul buat grand plan untuk bisa pembebasan Baitul Maqdis selama hidup beliau, which is 23 tahun. Tapi bukan beliau ngelihat Baitul Maqdis itu bisa dibebaskan kan? Iya. Pertanyaannya, ada nggak yang berani bilang Rasul gagal? Iya Gak sih, ada kan? Iya sih, benar juga ya. Tapi beliau setelah beliau wafat sekitar 5 tahun lah ya. Beliau wafat kan 632 ya, 637. Itu terus dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Apakah kemudian Umar bin Khattab yang berhasil? Jawabannya tidak. Yang berhasil Rasulullah, karena dia yang memberikan jalan itu. Berarti berhasil nggak harus sampai kan? Iya sih. Karena nggak ada yang berani bilang Rasul gagal kan? Iya. Berarti Rasul berhasil dong. Karena dia ngasih jalan itu. Nah berikutnya misalnya kalau kita lihat ya, di dalam Islam tuh tidak pernah kita disuruh untuk sholat. Kita cuma disuruh berusahalah untuk sholat, bukan berhasil sholatnya ya. Jadi aku koreksi, bukan berhasil sholatnya, tapi diminta untuk berusaha sholat. Kita nggak diminta untuk bisa baca Quran, tapi berusaha baca Quran. Kita nggak disuruh untuk sampai ke ujung, kita dikasih jalan mas. Ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Kita nggak diwajibin sampai ujung loh. Jalannya aja yang penting. Kalau kamu sudah di jalan ini, kamu nggak nyampe pun, kamu sudah berhasil. Makanya kan ada seorang yang sangat terkenal namanya Hasan Al-Banna. Dia mengatakan begini, Allah tidak pernah mewajibkan seseorang sampai pada ujung perjuangan. Allah cuma minta kita untuk berdiri atau berjalan di jalan itu atau mati di atasnya. Jadi tidak pernah sampai ujung, itu namanya sirat. Artinya ya udah jangan terburu-buru. Tapi balik lagi ya, kalau ditanya aku terburu-buru nggak? Aku orang yang paling terburu-buru kayaknya. Jadi aku relate banget dengan pertanyaan ini karena gini ya. Coba mas bayangin dalam perkara yang lebih kecil ya. Aku mau punya acara. Acara ini udah aku siapin lama banget dan aku excited banget dengan acara ini. Sampai di satu titik aku harus sholat.
Aku sholat tuh terburu-buru. Kenapa? Karena aku mau segera acara ini selesai. Tapi aku mikir lagi, Lik, kalau acara ini selesai yang lu inginin apa sih? Oh, orang dapat kebaikan, orang dapat manfaat, orang berubah dengan informasi yang dia dapat daripada acara ini. Kalau orang sudah berubah, mereka ngapain? Nyembah Allah. Bener. Yang kamu lakuin sekarang apa? Nyembah Allah. Lah berarti ngapain lu terburu-buru, lu udah sampai sebenarnya. Kan kamu pengen orang kesini kan? Ya udah nyembah Allah, ya udah jangan terburu-buru gitu maksudnya. Akhirnya aku baru bisa menikmati sih. Dan aku sering banget kayak gitu. Aku pengen cepet nyampe. Aku kadang-kadang aku bawa travel ke Turki misalnya. Aku tuh pengen selesai. Padahal sebenarnya kan bukan itu kan tujuannya kan ya. Tujuannya itu setiap hari aku menikmati gimana caranya untuk ngasih orang yang terbaik. Maka orang bilang gini, namanya traveling itu bukan pada tujuannya, tapi perjalanannya, makanya namanya traveling. Bagus. Itu. Dan kita kan adalah kata Rasul, ka'annaka gharibun au abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti kamu itu seolah-olah seperti orang asing di dunia atau orang yang sedang lewat. Traveler. Iya. Wow. Gak tau kenapa tadi aku happy sekali karena aku bisa bikin quotes yang bagus. Mungkin ini bisa di quotes di TikTok kali ya. Aku bilang bahwa intinya gak ada jalan menuju kebahagiaan. Betul. Karena kebahagiaan itu adalah jalannya sendiri gitu. Betul. Itu define sukses kamu ketika kamu enjoy di proses itu gitu. Betul banget. Wow. Tapi berarti ketenangan itu kan bisa disalahpahami. Sebenarnya yang kita cari itu bukan bahagia di dunia, tapi tenang. Betul. Tapi momen dimana lebih slow down, nggak diburu-buru sama atasan, nggak diburu-buru sama kerjaan, sama bisa melihat security kita gitu. Esensi apa dalam satu peristiwa. Itu bahagia. Itu ketenangan. Maksudnya itu bahagia yang mereka maksud. Iya benar. Ketenangannya. Dalam bahasa Islam namanya sakinah. Orang cari ketika punya istri. Makanya di pernikahan diucapkan sakinah mawaddah warahmah. Iya, itu ketenangan. Karena gini, orang dapat itu senang, bukan bahagia ya. Orang dapat tuh senang, orang nahan itu tegang. Jadi ada senang, ada tegang. Orang mengeluarkan, melepas itu baru tenang. Jadi kalau Anda belum bisa tenang, Anda belum siap untuk melepas atau Anda belum melepas. Orang makan terus nih, seneng nih. Tapi lama-lama sakit perut nih, tegang. Iya, tegang. Kalau dia pergi ke belakang, melepas baru tenang. Analogi yang bagus ya. Iya. Ustadz. Ya. The worst advice yang pernah Ustadz terima? Salah satu word advice, kaya itu wajib. Kaya itu wajib, oke. Kenapa tuh? Jadi gini, pertama ya, aku belum punya dalil bahwa saya kaya itu wajib. Karena seolah-olah mengglorifikasi orang kaya kan. Padahal justru ada doa Rasulullah yang Rasul itu berdoa tapi jarang ada yang mau tiru. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan bangkitkan aku di surga bersama-sama dengan orang miskin. Gak ada yang berani kayaknya ya. Nah itu doanya Rasul. Yang kedua, ternyata ini adalah semacam kayak benang merah kenabian. Yesus, Isa itu pernah ngasih tahu kepada sahabat-sahabatnya. Dia pernah nunjuk satu pintu di Yerusalem, namanya pintu unta namanya. Pintu lubang jarum. Nah, pintu lubang jarum ini menariknya adalah pintu yang hanya dibuka ketika pintu-pintu utama udah ditutup ketika sudah malam. Maka orang-orang ketika mau masuk dari situ itu saking susahnya, untanya itu harus didudukin, ditarik baru bisa masuk pintu itu. Jadi pintu lubang jarum namanya. Emang kecil ya? Saking kecilnya. Nah, maka Yesus pernah berkata begini, orang-orang kaya itu masuk surga lebih sulit daripada unta masuk dalam pintu lubang jarum. Artinya gini, di benang merah kenabian itu justru yang diprivilegikan adalah orang-orang yang dalam tanda kutip miskin. Tapi bukan berarti Islam nyuruh orang jadi miskin atau tidak boleh jadi kaya. Jadi gini, kata-kata words advice bahwasanya kaya itu wajib bukan berarti kaya itu juga haram atau kaya itu dosa. Enggak. Bagi yang aku pelajari di dalam Islam, kaya itu adalah bagian daripada ujian, miskin adalah bagian daripada ujian juga. Problematikanya lebih banyak orang-orang yang gak lulus ujian kaya daripada ujian miskin. Makanya banyak orang-orang yang berpecah ketika mereka berusaha, ketika mereka bikin syirkah, mereka bikin perusahaan, itu ketika punya duit baru terus kemudian mereka pisah. Baru mereka punya kecurigaan. Sering dengar. Pas masih miskin mana ada. Itu kan ya. Nah, problematikanya lagi adalah kalau misalnya dikatakan kaya itu wajib, itu berarti bukan hanya mengglorifikasi, tapi masuk dalam bawah sadar orang bahwa kaya itu bisa menyelesaikan semuanya. Kan kamu ibadah perlu duit, kamu ini perlu duit dan segala macam. Nah, mereka lupa bahwa kaya itu ujian dan miskin itu juga ujian. Dan semua orang sama-sama punya jalur yang sama untuk menuju pada Allah.
Dan akhirnya yang berikutnya adalah jadi dalam tanda kutip merendahkan orang-orang yang miskin. Ya, masalah baru ya. Masalah baru. Nah, jadi menurutku sih yang lebih tepat adalah kaya itu adalah salah satu alat ibadah. Itu aku setuju. Maka aku bilang duit itu adalah babu. Yeah. Nah, kalau duit adalah babu, jangan kamu dijadiin babu sama dia. Yeah. Nah, kapan duit itu jadiin kita babu? Kalau gara-gara dia, kita terus kemudian kehilangan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Gara-gara duit kita nggak jadi ibadah, gara-gara duit kita kemudian kehilangan teman, gara-gara duit kita jadi nggak punya waktu untuk anak, gara-gara duit kita jadi terus marah sama istri dan segala macam. Nah, itu kita jadi babunya tuh. Tapi kalau duit jadi babu kita tinggal suruh-suruh dia kan. Nah, makanya menurutku ya, jangan pernah minta sama Allah kecuali kamu sudah punya jawabannya. Oh ya, paham. Nah, itu lebih mending tuh. Dan tadi aku sangat setuju juga ketika bilang konteksnya kaya dengan tujuan beribadah, berarti dengan kaya that's why aku bisa umroh. Dengan kaya kamu bisa haji gitu. Betul. Ya. Itu masuk akal. Betul. Daripada kaya membebani dan itu konteksnya kayak istidraj kalau nggak salah ya. Benar. Aku pernah punya permintaan dunia kepada Allah. Walaupun ulama bilang mintalah akhirat aja, tapi ya sebagai manusia aku juga pernah minta dunia. Di depan Ka'bah aku bilang begini, ya Allah, sebanyak ini hartamu di dunia nih, kan punyamu semua nih. Masa sih nggak ada satu ruko yang bisa aku sewa? Gitu doa ya, oke. Doaku untuk bikin masjid. Karena di tempatku orang-orang Chinese semua, nggak ada masjid di situ. Oke. Akhirnya aku mikir kalau aku bisa buat ruko nih, ini orang-orang Chinese ini karyawannya Muslim semua nih. Oh. Mereka bisa sholat di situ. Masa sih nggak ada yang bisa aku sewa satu ruko? Pulang itu nyesel aku, Mas. Kenapa? Kenapa nggak beli ya? Manusia nggak ada puasnya ya. akhirnya waktu itu ya aku nyewa 5 ruko semuanya. Ada yang aku pakai untuk kantor, ada yang aku pakai untuk masjid, ada yang aku pakai untuk ya toko dan segala macam. Artinya 5 aku pikir kenapa aku nggak doanya beli ya? Ya salah doa sih. Tapi nggak salah sih. Ya, tapi udah kebeli. Ruko sekarang tetap nggak ada ruko sekarang. Kayaknya salah doa. Salah doa. Oke. Tapi itu masuk akal. Maksudnya jangan langsung kalian telan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Felix tadi dari POV bahwa jangan kaya, tapi lihat jangan sampai itu kalian glorifikasi sampai kemudian salah gunakan kekayaan itu sendiri. Benar. Aku punya banyak sekali pandanganku tentang uang yang mungkin itu unpopular bagi orang lain. Boleh, silakan. Misalnya contoh kayak gini ya, misalnya aku secara pribadi aku bilang bahwa uang tuh nggak berarti bagi aku. Tapi orang bisa ngelihat hidupku sendiri ternyata aku nggak kekurangan. Artinya aku sangat dalam tanda kutip ya, lebih daripada yang lain dalam urusan untuk nyari uang sebenarnya. Paham. Tapi aku tidak menghilangkan pandanganku bahwa uang itu tidak penting. Kayaknya ini paradoks, tapi sebenarnya nggak paradoks sih sebenarnya. Paham. Nah, jadi itu adalah aku sangat jadi gini, aku coba cerita. Ada sahabat yang nanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku cuma Islam doang, kewajiban aja yang aku lakukan nggak nambah yang lain, aku masuk surga nggak?" Kata Rasul, masuk. Yang nanya ini adalah orang yang paling banyak ibadah sunnahnya. Tapi nanyanya, kalau aku cuma bare minimum aja masuk nggak? Bisa dipahami maksudnya ya? Paham. Jadi jangan sampai berpikir bahwa ustadz harus miskin, enggak. Yang kedua, harta itu ujian. Terutama bagi penguasa dan ulama. Karena penguasa dan ulama yang dia bermewah-mewahan itu akan menyakiti orang. Tapi kalau dia pengusaha, harta itu jadi sebuah inspirasi bagi orang lain. Artinya Rasulullah itu bisa kaya, tapi dia memilih tidak kaya supaya tidak ada fitnah bagi dia nanti. Contoh aku ya, mohon maaf nih, kalau aku kemana-mana naik mobil mewah misalnya di atas 2M misalnya, terus aku bilang sabar ya, orang bilang apa? Lu sih enak ngomong sabar. Iya. Kita gimana sabar? Nah, supaya kita terus sebenarnya walk the talk gitu kan. Oke. Not only talk the talk. Oke. Ya berarti kita harus memberikan pada mereka sebuah pemahaman visual yang sama seperti pemahaman yang kita berikan pada mereka secara kata-kata gitu maksudnya. Jadi kita harus benar-benar ngasih mereka contoh yang benar. Jangan sampai juga nggak ada orang yang kaya juga, karena nggak boleh. Karena faktanya di masa Rasulullah ada Utsman bin Affan yang kaya banget, Abdurrahman bin Auf yang kaya banget, Abu Bakar yang kaya banget, dan kita senantiasa perlu uang untuk dakwah. Kebaikan semuanya perlu uang, aku sepakat. Tapi kalau kata-kata adalah kaya itu wajib, menurutku sih itu tidak terlalu tepat. Harus dikasih penjelasan. Mungkin konteksnya aku nggak pernah berdoa untuk miskin. Hidup sederhana ya, lebih tepatnya. Aku nggak pernah berdoa aku ingin hidup sederhana, tapi aku pernah berdoa dimudahkan rezeki aku. Iya. Tapi aku harus tetap bisa sederhana gitu. Kalau aku doanya apa ya? Aku doanya cuma satu sih. Aku cuma dari dulu berpikir begini, ya Allah, nggak semua orang layak untuk jadi orang kaya, maka buat aku jadi orang kaya.
Oh. Karena maksudnya gini, aku cukup sedih sih sebenarnya. Karena aku menemui banyak sekali orang-orang yang jauh lebih kaya daripada aku. Tapi kok aku berpikir gini, kadang-kadang ada satu paradoks, orang lebih kaya jadi lebih pelit sebenarnya. Jadi lebih sulit untuk ngeluarin Takut hartanya. kehilangan ya. Benar. Kok jadi kayak gitu ya? Makanya aku bilang, ya Allah, ini aku sudah buktiin kalau aku punya duit segini, ini cara pengelolaanku. Kalau memang engkau ridho dengan cara pengelolaanku ini, ya udah buat aku jadi orang kaya. Supaya aku bisa benar-benar manfaatin uang ini. Dan aku bisa jadi contoh buat orang gimana sih cara manfaatin uang gitu maksudnya. Ya. Tapi balik lagi, yaitu memang dari tadi omonganmu mungkin kayak paradoks. Tapi kalau teman-teman cari benang merahnya, itu nggak paradoks sih. Cara Ya. pandang yang penting. Dan lebih mudah dicari benang merahnya Iya, kalau kalian betul. rasain sendiri. Iya benar banget. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Felix Sama-sama, sudah Sembilan. kelas, dan aku bakal bacain 3 buku Ustadz Felix. Di sini ada Beyond the Inspirations, Iya. Al-Fatih, Dan habits. dan How To Master Your Habits. Aku Iya. bacain, dan teman-teman yang penasaran ntar kita bisa taruh linknya di deskripsi. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya.